Nikita Mirzani menjalankan sidang terakhir kasus dugaan pemerasan, pengancaman dan tindak pidana pencucian uang TPPU terhadap Reza Gladi Selasa 28 Oktober 2025 siang. Nikita akhirnya dijatuhkan vonis untuk kasus pemerasan setelah ditahan selama 8 bulan lamanya. Menjatuhkan putusan dengan nama terdakwa Nikita Mirzani dengan pidana penjara 4 tahun dan denda sejumlah 1 miliar, ucap Hakim Ketua Khairul Soleh. Dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana kurungan 3 bulan lanjutnya. Dalam kasus ini Nikita dibebaskan dan tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Putusan ini lebih dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya yakni 11 tahun penjara dengan denda 2 miliar rupiah dan subsidi kurungan 6 bulan penjara. Halo Tribuners, Nikita Mirzani menghadapi pemerasan melalui ITE dan juga dugaan tindak pidana pencucian uang dengan korban Reza Gladi. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa 28 Oktober 2025. Nikita Mirzani mengaku siap mendengar pembacaan vonis dari majelis hakim atas kasus yang sedang ia jalani. Bahkan sebelum menjalani sidang itu, Nikita Mirzani tampak sekali ceria. Ia tiba di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 11 siang dan dengan pengawalan dari petugas kepolisian dan juga kejaksaan. Nikita Mirzani tampak terlihat mengumbar senyum dan juga ekspresi cerianya, tidak ada rasa kesedihan dan juga terpukul karena ia akan menghadapi persidangan akhir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu pembacaan vonis dari majelis hakim. Nikita Mirzani juga terlihat berlenggak-lenggok layaknya seorang model di lorong ruang tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menggunakan pakaian serba hitam. Hal itu ia lakukan demi menghibur para pengunjung dan juga penggemarnya yang terus mendukung Nikita Mirzani selama menjalani proses persidangan. Berikut cuplikan gambar keceriaan Nikita Mirzani jelang sidang vonis hukuman kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan juga tindak pidana pencucian uang. Bintang film dan presenter Nikita Mirzani menjalani sidang dengan agenda vonis hakim atas kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 28 Oktober 2025. Nikita Mirzani tersandung kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan TPPU dengan korban Reza Gladi. Atas dengan dasar pencemaran nama baik produk skincarenya, Nikita Mirzani tiba di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 11 WIB. Ia dibawa dari rutan Pondok Bambu ke pengadilan untuk disidangkan. Pantauan wartakotalive.com, Nikita Mirzani tampak menggunakan busana serba hitam dan rompi merah tahanan kejaksaan masuk ke ruang tunggu pengadilan, didampingi beberapa petugas. Wanita yang akrab disapa Niki itu tidak menunjukkan raut wajah sedihnya kepada awak media yang sudah menanti kehadirannya. Padahal, ia akan menghadapi babak akhir kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan TPPU dengan korban Reza Gladi. Niki tampak umbar senyum kepada awak media, bahkan ia begitu ceria saat menyapa penggemar dan kerabatnya yang menanti di luar ruang tunggu tahanan pengadilan. Niki tampak mondar-mandir untuk mengambil perlengkapannya yang dibawa oleh keluarga yang datang ke pengadilan. Bahkan, Nikita Mirzani Mawardi tampak berjalan bagaikan model seperti sedang berada di catwalk. Wajahnya sangat ceria, ia juga memutarkan badannya layaknya seorang model. Setelahnya, Nikita Mirzani pun masuk kembali ke ruang tahanan pengadilan untuk bersiap-siap menghadapi persidangan. Diberitakan sebelumnya, Nikita Mirzani dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Reza Gladi pada 3 Desember 2024 atas kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Mirzani bersama asistennya, Im alias Mel, diduga memeras Reza Gladi sebanyak 4 miliar rupiah terkait bisnis skincare. Reza tak terima dan melaporkan keduanya ke polisi. Nikita Mirzani dan Im pun resmi jadi tersangka. Keduanya ditahan oleh tim Siber Polda Metro Jaya sejak 4 Maret 2025. Ayo Kak Icap. Permisi boleh. Yuk. Blockingan sama bentar. iPhone saya masih belum 17 Pro ini. Yuk. Oke, nggak dapet loh aku. Ayo Kak Riki. Bentar belum. Ada Kak Icapnya ada. Belum. Pegangin dulu dong, tolong siapa ini? Aduh Kak Yang Icap. depan siapa tolong? Ya udah nitip. Tadu. Dulu. Tadu. Airdrop.
Ya. Ntar dikirimin ke foto. Ya, udah pegangin ya. Udah yuk, action. Oke, Kak Niki mulai. Udah. Nah, Kak Niki gimana dong keputusan Kak Niki? Tangannya Pak. Udah. Tangannya Pak. Tangannya Pak. 2, 3, iya. Putar saya, putar. Yes. Kak Niki temanya kenapa hitam-hitam, Kak Niki? Kak Niki gimana? Kak Niki, jalan keputusan gimana Kak Niki? Nikita Mirzani menjalankan sidang terakhir kasus dugaan pemerasan, pengancaman dan tindak pidana pencucian uang TPPU terhadap Reza Gladi Selasa 28 Oktober 2025 siang. Nikita akhirnya dijatuhkan vonis untuk kasus pemerasan setelah ditahan selama 8 bulan lamanya, menjatuhkan putusan dengan nama terdakwa Nikita Mirzani dengan pidana penjara 4 tahun dan denda sejumlah 1 miliar, ucap Hakim Ketua Khairul Soleh. Dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana kurungan 3 bulan lanjutnya. Dalam kasus ini Nikita dibebaskan dan tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Putusan ini lebih dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya yakni 11 tahun penjara dengan denda 2 miliar rupiah dan subsidi kurungan 6 bulan penjara. Halo Tribuners, Nikita Mirzani menghadapi sidang vonis hukuman atas kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan juga dugaan tindak pidana pencucian uang dengan korban Reza Gladi. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa 28 Oktober 2025. Nikita Mirzani mengaku siap mendengar pembacaan vonis dari majelis hakim atas kasus yang sedang ia jalani. Bahkan sebelum menjalani sidang itu, Nikita Mirzani tampak sekali ceria. Ia tiba di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 11 siang dan dengan pengawalan dari petugas kepolisian dan juga kejaksaan. Nikita Mirzani tampak terlihat mengumbar senyum dan juga ekspresi cerianya tidak ada rasa kesedihan dan juga terpukul karena ia akan menghadapi persidangan akhir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu pembacaan vonis dari majelis hakim. Nikita Mirzani juga terlihat berlenggak-lenggok layaknya seorang model di lorong ruang tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menggunakan pakaian serba hitam. Hal itu ia lakukan demi menghibur para pengunjung dan juga penggemarnya yang terus mendukung Nikita Mirzani selama menjalani proses persidangan. Berikut cuplikan gambar keceriaan Nikita Mirzani jelang sidang vonis hukuman kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan juga tindak pidana pencucian uang. Bintang film dan presenter Nikita Mirzani menjalani sidang dengan agenda vonis hakim atas kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 28 Oktober 2025. Nikita Mirzani tersandung kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan TPPU dengan korban Reza Gladi. Atas dengan dasar pencemaran nama baik produk skincarenya, Nikita Mirzani tiba di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 11 WIB. Ia dibawa dari rutan Pondok Bambu ke pengadilan untuk disidangkan. Pantauan wartakotalive.com, Nikita Mirzani tampak menggunakan busana serba hitam dan rompi merah tahanan kejaksaan masuk ke ruang tunggu pengadilan, didampingi beberapa petugas. Wanita yang akrab disapa Niki itu tidak menunjukkan raut wajah sedihnya kepada awak media yang sudah menanti kehadirannya. Padahal, ia akan menghadapi babak akhir kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan TPPU dengan korban Reza Gladi. Niki tampak umbar senyum kepada awak media, bahkan ia begitu ceria saat menyapa penggemar dan kerabatnya yang menanti di luar ruang tunggu tahanan pengadilan. Niki tampak mondar-mandir untuk mengambil perlengkapannya yang dibawa oleh keluarga yang datang ke pengadilan. Bahkan, Nikita Mirzani Mawardi tampak berjalan bagaikan model seperti sedang berada di catwalk. Wajahnya sangat ceria, ia juga memutarkan badannya layaknya seorang model. Setelahnya, Nikita Mirzani pun masuk kembali ke ruang tahanan pengadilan untuk bersiap-siap menghadapi persidangan. Diberitakan sebelumnya, Nikita Mirzani dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Reza Gladi pada 3 Desember 2024 atas kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Nikita Mirzani bersama asistennya, Im alias Mel diduga memeras Reza Gladi sebanyak 4 miliar rupiah terkait bisnis skincare. Reza tak terima dan melaporkan keduanya ke polisi. Nikita Mirzani dan Im pun resmi jadi tersangka. Keduanya ditahan oleh tim Siber Polda Metro Jaya sejak 4 Maret 2025. Kak Icat!
Dahulu kan ini ya Pak. Ayo Kak Ica. Permisi boleh. Blockingan sama bentar. iPhone saya masih belum 17 Pro ini. Oke, mana nggak dapet loh aku. Ayo Kak Niki. Bentar belum. Ada Kak Icatnya ada. Belum. Pegangin dulu dong, tolong siapa ini? Git. Aduh Kak Yang Ica. depan siapa tolong? Ya udah nitip. Tadu Airdrop. Ya. Ntar dikirimin ke foto. Ya, udah pegangin ya. Udah yuk, action. Oke Kak Niki mulai. Udah. Ah, Kak Niki gimana dong keputusan Kak Niki? Pasangannya Pak. Udah. Pasangannya Pak. Pasangannya Pak. 2, 3, iya. Putar saya, putar. Kak Niki temanya kenapa hitam-hitam Kak Niki? Kak Niki gimana? Kak Niki, jalan keputusan gimana Kak Niki? Nikita Mirzani menjalankan sidang terakhir kasus dugaan pemerasan, pengancaman dan tindak pidana pencucian uang TPPU terhadap Reza Gladi Selasa 28 Oktober 2025 siang. Nikita akhirnya dijatuhkan vonis atau kasus pemerasan setelah ditahan selama 8 bulan lamanya. Menjatuhkan putusan dengan nama terdakwa Nikita Mirzani dengan pidana penjara 4 tahun dan denda sejumlah 1 miliar, ucap Hakim Ketua Khairul Soleh. Dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana kurungan 3 bulan lanjutnya. Dalam kasus ini Nikita dibebaskan dan tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Putusan ini lebih dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya yakni 11 tahun penjara dengan denda 2 miliar rupiah dan subsidiar kurungan 6 bulan penjara. Halo Tribuners, Nikita Mirzani menghadapi sidang vonis hukuman atas kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan juga dugaan tindak pidana pencucian uang dengan korban Reza Gladi. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa 28 Oktober 2025. Nikita Mirzani mengaku siap mendengar pembacaan vonis dari majelis hakim atas kasus yang sedang ia jalani. Bahkan sebelum menjalani sidang itu, Nikita Mirzani tampak sekali ceria. Ia tiba di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 11 siang dan dengan pengawalan dari petugas kepolisian dan juga kejaksaan. Nikita Mirzani tampak terlihat mengumbar senyum dan juga ekspresi cerianya tidak ada rasa kesedihan dan juga terpukul karena ia akan menghadapi persidangan akhir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu pembacaan vonis dari majelis hakim. Nikita Mirzani juga terlihat berlenggak-lenggok layaknya seorang model di lorong ruang tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menggunakan pakaian serba hitam. Hal itu ia lakukan demi menghibur para pengunjung dan juga penggemarnya yang terus mendukung Nikita Mirzani selama menjalani proses persidangan. Berikut cuplikan gambar keceriaan Nikita Mirzani jelang sidang vonis hukuman kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan juga tindak pidana pencucian uang. Bintang film dan presenter Nikita Mirzani menjalani sidang dengan agenda vonis hakim atas kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 28 Oktober 2025. Nikita Mirzani tersandung kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan TPPU dengan korban Reza Gladi. Atas dengan dasar pencemaran nama baik produk skincarenya, Nikita Mirzani tiba di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 11 WIB. Ia dibawa dari rutan Pondok Bambu ke pengadilan untuk disidangkan. Pantauan wartakotalive.com, Nikita Mirzani tampak menggunakan busana serba hitam dan rompi merah tahanan kejaksaan masuk ke ruang tunggu pengadilan, didampingi beberapa petugas. Wanita yang akrab disapa Niki itu tidak menunjukkan raut wajah sedihnya kepada awak media yang sudah menanti kehadirannya. Padahal, ia akan menghadapi babak akhir kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan TPPU dengan korban Reza Gladi. Niki tampak umbar senyum kepada awak media. Bahkan ia begitu ceria saat menyapa penggemar dan kerabatnya yang menanti di luar ruang tunggu tahanan pengadilan. Niki tampak mondar-mandir untuk mengambil perlengkapannya yang dibawa oleh keluarga yang datang ke pengadilan. Bahkan, Nikita Mirzani Mawardi tampak berjalan bagaikan model seperti sedang berada di catwalk. Wajahnya sangat ceria, ia juga memutarkan badannya layaknya seorang model. Setelahnya, Nikita Mirzani pun masuk kembali ke ruang tahanan pengadilan untuk bersiap-siap menghadapi persidangan. Diberitakan sebelumnya, Nikita Mirzani dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Reza Gladi pada 3 Desember 2024 atas kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang
TPPU. Nikita Mirzani bersama asistennya, Im alias Mel diduga memeras Reza Gladi sebanyak 4 miliar rupiah terkait bisnis skincare. Reza tak terima dan melaporkan keduanya ke polisi. Nikita Mirzani dan Im pun resmi jadi tersangka. Keduanya ditahan oleh tim Siber Polda Metro Jaya sejak 4 Maret 2025. Ayo Kak Icap. Permisi boleh. Blockingan sama bentar. iPhone saya masih belum 17 Pro ini. Oke, nggak dapet loh aku. Ayo Kak Niki. Bentar belum. Ada Kak Icapnya ada. Belum. Pegangin dulu dong, tolong siapa ini? Ini. Aduh Kak Yang depan Icap. siapa tolong? Ya udah nitip. Tadu. Airdrop. Ntar dikirimin ke foto. Ya, udah pegangin ya. Udah yuk, action. Oke Kak Niki mulai. Udah. Nah, Kak Niki gimana dong keputusan Kak Niki? Patangannya Pak. Udah. Patangannya Pak. Patangannya Pak. 2, 3, iya. Putar saya, putar. Yes. Kak Niki temanya kenapa hitam Kak Niki? Kak Niki gimana? Kak Niki, jalan keputusan gimana Kak Niki? Nikita Mirzani menjalankan sidang terakhir kasus dugaan pemerasan, pengancaman dan tindak pidana pencucian uang TPPU terhadap Reza Gladi Selasa 28 Oktober 2025 siang. Nikita akhirnya dijatuhkan vonis atau kasus pemerasan setelah ditahan selama 8 bulan lamanya, menjatuhkan putusan dengan nama terdakwa Nikita Mirzani dengan pidana penjara 4 tahun dan denda sejumlah 1 miliar, ucap Hakim Ketua Khairul Soleh. Dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana kurungan 3 bulan lanjutnya. Dalam kasus ini Nikita dibebaskan dan tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Putusan ini lebih dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya yakni 11 tahun penjara dengan denda 2 miliar rupiah dan subsidi kurungan 6 bulan penjara. Halo Tribuners, Nikita Mirzani menghadapi sidang vonis hukuman atas kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan juga dugaan tindak pidana pencucian uang dengan korban Reza Gladi. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa 28 Oktober 2025. Nikita Mirzani mengaku siap mendengar pembacaan vonis dari majelis hakim atas kasus yang sedang ia jalani. Bahkan sebelum menjalani sidang itu, Nikita Mirzani tampak sekali ceria. Ia tiba di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 11 siang dan dengan pengawalan dari petugas kepolisian dan juga kejaksaan. Nikita Mirzani tampak terlihat mengumbar senyum dan juga ekspresi cerianya, tidak ada rasa kesedihan dan juga terpukul karena ia akan menghadapi persidangan akhir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu pembacaan vonis dari majelis hakim. Nikita Mirzani juga terlihat berlenggak-lenggok layaknya seorang model di lorong ruang tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menggunakan pakaian serba hitam. Hal itu ia lakukan demi menghibur para pengunjung dan juga penggemarnya yang terus mendukung Nikita Mirzani selama menjalani proses persidangan. Berikut cuplikan gambar keceriaan Nikita Mirzani jelang sidang vonis hukuman kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan juga tindak pidana pencucian uang. Bintang film dan presenter Nikita Mirzani menjalani sidang dengan agenda vonis hakim atas kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 28 Oktober 2025. Nikita Mirzani tersandung kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan TPPU dengan korban Reza Gladi. Atas dengan dasar pencemaran nama baik produk skincarenya, Nikita Mirzani tiba di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 11 WIB. Ia dibawa dari rutan Pondok Bambu ke pengadilan untuk disidangkan. Pantauan wartakotalive.com, Nikita Mirzani tampak menggunakan busana serba hitam dan rompi merah tahanan kejaksaan masuk ke ruang tunggu pengadilan, didampingi beberapa petugas. Wanita yang akrab disapa Niki itu tidak menunjukkan raut wajah sedihnya kepada awak media yang sudah menanti kehadirannya. Padahal, ia akan menghadapi babak akhir kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan TPPU dengan korban Reza Gladi. Niki tampak umbar senyum kepada awak media. Bahkan ia begitu ceria saat menyapa penggemar dan kerabatnya yang menanti di luar ruang tunggu tahanan pengadilan.
Niki tampak mondar-mandir untuk mengambil perlengkapannya yang dibawa oleh keluarga yang datang ke pengadilan. Bahkan, Nikita Mirzani Mawardi tampak berjalan bagaikan model seperti sedang berada di catwalk. Wajahnya sangat ceria, ia juga memutarkan badannya layaknya seorang model. Setelahnya, Nikita Mirzani pun masuk kembali ke ruang tahanan pengadilan untuk bersiap-siap menghadapi persidangan. Diberitakan sebelumnya, Nikita Mirzani dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Reza Gladys pada 3 Desember 2024 atas kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Nikita Mirzani bersama asistennya, Im alias Mel diduga memeras Reza Gladys sebanyak 4 miliar rupiah terkait bisnis skincare. Reza tak terima dan melaporkan keduanya ke polisi. Nikita Mirzani dan Im pun resmi jadi tersangka. Keduanya ditahan oleh tim Siber Polda Metro Jaya sejak 4 Maret 2025. Ayo Kak Icap. Permisi boleh. Blockingan sama bentar. iPhone saya masih belum 17 Pro ini. Oke, mana nggak dapet loh aku. Ayo Kak Niki. Bentar belum. Ada Kak Icapnya ada. Belum. Pegangin dulu dong, tolong siapa ini? Bit. Aduh Kak Yang Icap. depan siapa tolong? Ya udah nitip. Tadu. Airdrop. Ntar dikirimin ke foto. Ya, udah pegangin ya. Udah yuk, action. Oke Kak Niki mulai. Udah. Nah, Kak Niki gimana dong keputusan Kak Niki? Tangannya Pak. Udah. Tangannya Pak. Tangannya Pak. 2, 3, iya. Putar saya. Yes. Kak Niki temanya kenapa hitam Kak Niki? Kak Niki gimana? Kak Niki, dalam keputusan gimana Kak Niki? Nikita Mirzani menjalankan sidang terakhir kasus dugaan pemerasan, pengancaman dan tindak pidana pencucian uang TPPU terhadap Reza Gladys Selasa 28 Oktober 2025 siang. Nikita akhirnya dijatuhkan vonis untuk kasus pemerasan setelah ditahan selama 8 bulan lamanya, menjatuhkan putusan dengan nama terdakwa Nikita Mirzani dengan pidana penjara 4 tahun dan denda sejumlah 1 miliar, ucap Hakim Ketua Khairul Soleh. Dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana kurungan 3 bulan lanjutnya. Dalam kasus ini Nikita dibebaskan dan tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Putusan ini lebih dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya yakni 11 tahun penjara dengan denda 2 miliar rupiah dan subsidi kurungan 6 bulan penjara. Halo Tribuners, Nikita Mirzani menghadapi sidang vonis hukuman atas kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan juga dugaan tindak pidana pencucian uang dengan korban Reza Gladys. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa 28 Oktober 2025. Nikita Mirzani mengaku siap mendengar pembacaan vonis dari majelis hakim atas kasus yang sedang ia jalani. Bahkan sebelum menjalani sidang itu, Nikita Mirzani tampak sekali ceria. Ia tiba di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 11 siang dan dengan pengawalan dari petugas kepolisian dan juga kejaksaan. Nikita Mirzani tampak terlihat mengumbar senyum dan juga ekspresi cerianya, tidak ada rasa kesedihan dan juga terpukul karena ia akan menghadapi persidangan akhir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu pembacaan vonis dari majelis hakim. Nikita Mirzani juga terlihat berlenggak-lenggok layaknya seorang model di lorong ruang tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menggunakan pakaian serba hitam. Hal itu ia lakukan demi menghibur para pengunjung dan juga penggemarnya yang terus mendukung Nikita Mirzani selama menjalani proses persidangan. Berikut cuplikan gambar keceriaan Nikita Mirzani jelang sidang vonis hukuman kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan juga tindak pidana pencucian uang. Bintang film dan presenter Nikita Mirzani menjalani sidang dengan agenda vonis hakim atas kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 28 Oktober 2025. Nikita Mirzani tersandung kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan TPPU dengan korban Reza Gladys. Atas dengan dasar pencemaran nama baik produk skincarenya, Nikita Mirzani tiba di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 11 WIB
Ia dibawa dari rutan Pondok Bambu ke pengadilan untuk disidangkan. Pantauan wartakotalive.com, Nikita Mirzani tampak menggunakan busana serba hitam dan rompi merah tahanan kejaksaan masuk ke ruang tunggu pengadilan, didampingi beberapa petugas. Wanita yang akrab disapa Niki itu tidak menunjukkan raut wajah sedihnya kepada awak media yang sudah menanti kehadirannya. Padahal, ia akan menghadapi babak akhir kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan TPPU dengan korban Reza Gladys. Niki tampak umbar senyum kepada awak media, bahkan ia begitu ceria saat menyapa penggemar dan kerabatnya yang menanti di luar ruang tunggu tahanan pengadilan. Niki tampak mondar-mandir untuk mengambil perlengkapannya yang dibawa oleh keluarga yang datang ke pengadilan. Bahkan, Nikita Mirzani Mawardi tampak berjalan bagaikan model seperti sedang berada di catwalk. Wajahnya sangat ceria, ia juga memutarkan badannya layaknya seorang model. Setelahnya, Nikita Mirzani pun masuk kembali ke ruang tahanan pengadilan untuk bersiap-siap menghadapi persidangan. Diberitakan sebelumnya, Nikita Mirzani dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Reza Gladys pada 3 Desember 2024 atas kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Nikita Mirzani bersama asistennya, Im alias Mel diduga memeras Reza Gladys sebanyak 4 miliar rupiah, terkait bisnis skincare. Reza tak terima dan melaporkan keduanya ke polisi. Nikita Mirzani dan Im pun resmi jadi tersangka. Keduanya ditahan oleh tim Siber Polda Metro Jaya sejak 4 Maret 2025. Ayo Kak Ica. Permisi boleh. Yuk. Blockingan sama bentar. iPhone saya masih belum 17 Pro ini. Yuk. Oke, mana nggak dapet tuh aku. Ayo Kak Niki. Bentar belum. Ada Kak Icatnya ada. Belum. Pegangin dulu dong, tolong siapa ini? Aduh Kak Ica. Depan siapa tolong? Ya udah nitip. Tadu. Airdrop. Ya. Ntar dikirimin ke foto. Ya, udah pegangin ya. Udah yuk, action. Oke Kak Niki mulai. Udah. Nah, Kak Niki gimana dong keputusan Kak Niki? Patangannya Pak. Udah. Patangannya Pak. Patangannya Pak. 2, 3, iya. Putar saya, putar. Yes. Kak Niki temanya kenapa hitam-hitam Kak Niki? Kak Niki gimana? Kak Niki, jalan keputusan gimana Kak Niki? Nikita Mirzani menjalankan sidang terakhir kasus dugaan pemerasan, pengancaman dan tindak pidana pencucian uang TPPU terhadap Reza Gladys Selasa 28 Oktober 2025 siang. Nikita akhirnya dijatuhkan vonis atau kasus pemerasan setelah ditahan selama 8 bulan lamanya, menjatuhkan putusan dengan nama terdakwa Nikita Mirzani dengan pidana penjara 4 tahun dan denda sejumlah 1 miliar, ucap Hakim Ketua Khairul Soleh. Dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana kurungan 3 bulan lanjutnya. Dalam kasus ini Nikita dibebaskan dan tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Putusan ini lebih dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya yakni 11 tahun penjara dengan denda 2 miliar rupiah dan subsidi kurungan 6 bulan penjara. Halo Tribuners, Nikita Mirzani menghadapi sidang vonis hukuman atas kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan juga dugaan tindak pidana pencucian uang dengan korban Reza Gladys. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa 28 Oktober 2025. Nikita Mirzani mengaku siap mendengar pembacaan vonis dari majelis hakim atas kasus yang sedang ia jalani. Bahkan sebelum menjalani sidang itu, Nikita Mirzani tampak sekali ceria. Ia tiba di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 11 siang dan dengan pengawalan dari petugas kepolisian dan juga kejaksaan. Nikita Mirzani tampak terlihat mengumbar senyum dan juga ekspresi cerianya, tidak ada rasa kesedihan dan juga terpukul karena ia akan menghadapi persidangan akhir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu pembacaan vonis dari majelis hakim. Nikita Mirzani juga terlihat berlenggak-lenggok layaknya seorang model di lorong ruang tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menggunakan pakaian serba hitam. Hal itu ia lakukan demi menghibur para pengunjung dan juga penggemarnya yang terus mendukung Nikita Mirzani selama menjalani proses persidangan. Berikut cuplikan gambar keceriaan Nikita Mirzani jelang sidang vonis hukuman
kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan juga tindak pidana pencucian uang. Bintang film dan presenter Nikita Mirzani menjalani sidang dengan agenda vonis hakim atas kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 28 Oktober 2025. Nikita Mirzani tersandung kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan TPPU dengan korban Reza Gladys. Atas dengan dasar pencemaran nama baik produk skincarenya, Nikita Mirzani tiba di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 11 WIB. Ia dibawa dari rutan Pondok Bambu ke pengadilan untuk disidangkan. Pantauan wartakotalive.com, Nikita Mirzani tampak menggunakan busana serba hitam dan rompi merah tahanan kejaksaan masuk ke ruang tunggu pengadilan, didampingi beberapa petugas. Wanita yang akrab disapa Niki itu tidak menunjukkan raut wajah sedihnya kepada awak media yang sudah menanti kehadirannya. Padahal, ia akan menghadapi babak akhir kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan TPPU dengan korban Reza Gladys. Niki tampak umbar senyum kepada awak media, bahkan ia begitu ceria saat menyapa penggemar dan kerabatnya yang menanti di luar ruang tunggu tahanan pengadilan. Niki tampak mondar-mandir untuk mengambil perlengkapannya yang dibawa oleh keluarga yang datang ke pengadilan. Bahkan, Nikita Mirzani Mawardi tampak berjalan bagaikan model seperti sedang berada di catwalk. Wajahnya sangat ceria, ia juga memutarkan badannya layaknya seorang model. Setelahnya, Nikita Mirzani pun masuk kembali ke ruang tahanan pengadilan untuk bersiap-siap menghadapi persidangan. Diberitakan sebelumnya, Nikita Mirzani dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Reza Gladys pada 3 Desember 2024 atas kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Nikita Mirzani bersama asistennya, Im alias Mel diduga memeras Reza Gladys sebanyak 4 miliar rupiah terkait bisnis skincare. Reza tak terima dan melaporkan keduanya ke polisi. Nikita Mirzani dan Im pun resmi jadi tersangka. Keduanya ditahan oleh tim Siber Polda Metro Jaya sejak 4 Maret 2025. Ayo Kak Icap. Permisi boleh. Blockingan sama bentar. iPhone saya masih belum 17 Pro ini. Yuk. Oke, nggak dapet loh aku. Ayo Kak Niki. Bentar belum. Ada Kak Icapnya ada. Belum. Pegangin dulu dong, tolong siapa ini? Aduh Kak Icap. Siapa tolong? Ya udah nitip. Tadu dulu. Airdrop. Ya. Ntar dikirimin ke foto. Ya, udah pegangin ya. Udah yuk, action. Oke Kak Niki mulai. Udah. Nah, Kak Niki gimana dong keputusan Kak Niki? Tangannya Pak. Udah. Tangannya Pak. Tangannya Pak. 2, 3, iya. Putar saya. Yes. Kak Niki temanya kenapa hitam-hitam Kak Niki? Kak Niki gimana? Kak Niki, jalan keputusan gimana Kak Niki? Nikita Mirzani menjalankan sidang terakhir kasus dugaan pemerasan, pengancaman dan tindak pidana pencucian uang TPPU terhadap Reza Gladys Selasa 28 Oktober 2025 siang. Nikita akhirnya dijatuhkan vonis untuk kasus pemerasan setelah ditahan selama 8 bulan lamanya, menjatuhkan putusan dengan nama terdakwa Nikita Mirzani dengan pidana penjara 4 tahun dan denda sejumlah 1 miliar, ucap Hakim Ketua Khairul Soleh. Dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana kurungan 3 bulan lanjutnya. Dalam kasus ini Nikita dibebaskan dan tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Putusan ini lebih dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya yakni 11 tahun penjara dengan denda 2 miliar rupiah dan subsidi kurungan 6 bulan penjara. Halo Tribuners, Nikita Mirzani menghadapi sidang vonis hukuman atas kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan juga dugaan tindak pidana pencucian uang dengan korban Reza Gladys. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Oktober 2025. Nikita Mirzani mengaku siap mendengar pembacaan vonis dari majelis hakim atas kasus yang sedang ia jalani. Bahkan sebelum menjalani sidang itu, Nikita Mirzani tampak sekali ceria. Ia tiba di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 11 siang dan dengan pengawalan dari petugas kepolisian dan juga kejaksaan. Nikita Mirzani tampak terlihat mengumbar senyum dan juga ekspresi cerianya tidak ada rasa kesedihan dan juga terpukul karena ia akan menghadapi persidangan akhir
di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu pembacaan vonis dari majelis hakim. Nikita Mirzani juga terlihat berlenggak-lenggok layaknya seorang model di lorong ruang tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menggunakan pakaian serba hitam. Hal itu ia lakukan demi menghibur para pengunjung dan juga penggemarnya yang terus mendukung Nikita Mirzani selama menjalani proses persidangan. Berikut cuplikan gambar keceriaan Nikita Mirzani jelang sidang vonis hukuman kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan juga tindak pidana pencucian uang. Bintang film dan presenter Nikita Mirzani menjalani sidang dengan agenda vonis hakim atas kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 28 Oktober 2025. Nikita Mirzani tersandung kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan TPPU dengan korban Reza Gladys. Atas dengan dasar pencemaran nama baik produk skincarenya, Nikita Mirzani tiba di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 11 WIB. Ia dibawa dari rutan Pondok Bambu ke pengadilan untuk disidangkan. Pantauan wartakotalive.com, Nikita Mirzani tampak menggunakan busana serba hitam dan rompi merah tahanan kejaksaan masuk ke ruang tunggu pengadilan, didampingi beberapa petugas. Wanita yang akrab disapa Niki itu tidak menunjukkan raut wajah sedihnya kepada awak media yang sudah menanti kehadirannya. Padahal, ia akan menghadapi babak akhir kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan TPPU dengan korban Reza Gladys. Niki tampak umbar senyum kepada awak media, bahkan ia begitu ceria saat menyapa penggemar dan kerabatnya yang menanti di luar ruang tunggu tahanan pengadilan. Niki tampak mondar-mandir untuk mengambil perlengkapannya yang dibawa oleh keluarga yang datang ke pengadilan. Bahkan, Nikita Mirzani Mawardi tampak berjalan bagaikan model seperti sedang berada di catwalk. Wajahnya sangat ceria. Ia juga memutarkan badannya layaknya seorang model. Setelahnya, Nikita Mirzani pun masuk kembali ke ruang tahanan pengadilan untuk bersiap-siap menghadapi persidangan. Diberitakan sebelumnya, Nikita Mirzani dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Reza Gladys pada 3 Desember 2024 atas kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Nikita Mirzani bersama asistennya, Im alias Mel, diduga memeras Reza Gladys sebanyak 4 miliar rupiah terkait bisnis skincare. Reza tak terima dan melaporkan keduanya ke polisi. Nikita Mirzani dan Im pun resmi jadi tersangka. Keduanya ditahan oleh tim Siber Polda Metro Jaya sejak 4 Maret 2025. Ayo Kak Icap. Blockingan sama bentar. iPhone saya masih belum 17 Pro ini. Oke, nggak dapet loh aku. Ayo Kak Niki. Bentar, belum. Ada Kak Icapnya ada. Belum. Pegangin dulu dong, tolong siapa ini? Aduh Kak Icap. Siapa tolong? Ya udah nitip. Tadu. Airdrop. Ya. Ntar dikirimin ke foto. Ya, udah pegangin ya. Udah yuk, action. Oke Kak Niki mulai. Udah. Nah, Kak Niki gimana dong keputusan Kak Niki? Patangannya Pak. Udah. Patangannya Pak. Bukan saya, putar. Yes. Kak Niki temanya kenapa hitam-hitam Kak Niki? Kak Niki gimana? Kak Niki, jalan keputusan gimana Kak Niki? Nikita Mirzani menjalankan sidang terakhir kasus dugaan pemerasan, pengancaman dan tindak pidana pencucian uang TPPU terhadap Reza Gladys Selasa 28 Oktober 2025 siang. Nikita akhirnya dijatuhkan vonis untuk kasus pemerasan setelah ditahan selama 8 bulan lamanya, menjatuhkan putusan dengan nama terdakwa Nikita Mirzani dengan pidana penjara 4 tahun dan denda sejumlah 1 miliar, ucap Hakim Ketua Khairul Soleh. Dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka digantikan dengan pidana kurungan 3 bulan lanjutnya. Dalam kasus ini, Nikita dibebaskan dan tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Putusan ini lebih dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya, yakni 11 tahun penjara dengan denda 2 miliar rupiah dan subsidi kurungan 6 bulan penjara. Halo Tribuners, Nikita Mirzani menghadapi sidang vonis hukuman atas kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan juga dugaan tindak pidana pencucian uang dengan korban Reza Gladys. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa 28 Oktober 2025. Nikita Mirzani mengaku siap mendengar pembacaan vonis dari majelis hakim
atas kasus yang sedang ia jalani. Bahkan sebelum menjalani sidang itu, Nikita Mirzani tampak sekali ceria. Ia tiba di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 11 siang dan dengan pengawalan dari petugas kepolisian dan juga kejaksaan. Nikita Mirzani tampak terlihat mengumbar senyum dan juga ekspresi cerianya, tidak ada rasa kesedihan dan juga terpukul karena ia akan menghadapi persidangan akhir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu pembacaan vonis dari majelis hakim. Nikita Mirzani juga terlihat berlenggak-lenggok layaknya seorang model di lorong ruang tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menggunakan pakaian serba hitam. Hal itu ia lakukan demi menghibur para pengunjung dan juga penggemarnya yang terus mendukung Nikita Mirzani selama menjalani proses persidangan. Berikut cuplikan gambar keceriaan Nikita Mirzani jelang sidang vonis hukuman kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan juga tindak pidana pencucian uang. Bintang film dan presenter Nikita Mirzani menjalani sidang dengan agenda vonis hakim atas kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 28 Oktober 2025. Nikita Mirzani tersandung kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan TPPU dengan korban Reza Gladys. Atas dengan dasar pencemaran nama baik produk skincarenya, Nikita Mirzani tiba di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 11 WIB. Ia dibawa dari rutan Pondok Bambu ke pengadilan untuk disidangkan. Pantauan wartakotalive.com, Nikita Mirzani tampak menggunakan busana serba hitam dan rompi merah tahanan kejaksaan masuk ke ruang tunggu pengadilan, didampingi beberapa petugas. Wanita yang akrab disapa Niki itu tidak menunjukkan raut wajah sedihnya kepada awak media yang sudah menanti kehadirannya. Padahal, ia akan menghadapi babak akhir kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan TPPU dengan korban Reza Gladys. Niki tampak umbar senyum kepada awak media, bahkan ia begitu ceria saat menyapa penggemar dan kerabatnya yang menanti di luar ruang tunggu tahanan pengadilan. Niki tampak mondar-mandir untuk mengambil perlengkapannya yang dibawa oleh keluarga yang datang ke pengadilan. Bahkan, Nikita Mirzani Mawardi tampak berjalan bagaikan model seperti sedang berada di catwalk. Wajahnya sangat ceria, ia juga memutarkan badannya layaknya seorang model. Setelahnya, Nikita Mirzani pun masuk kembali ke ruang tahanan pengadilan untuk bersiap-siap menghadapi persidangan. Diberitakan sebelumnya, Nikita Mirzani dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Reza Gladys pada 3 Desember 2024 atas kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Nikita Mirzani bersama asistennya, Im alias Mel diduga memeras Reza Gladys sebanyak 4 miliar rupiah terkait bisnis skincare. Reza tak terima dan melaporkan keduanya ke polisi. Nikita Mirzani dan Im pun resmi jadi tersangka. Keduanya ditahan oleh tim Siber Polda Metro Jaya sejak 4 Maret 2025. Ayo Kak Ica. Permisi boleh. Yuk. Blockingan sama bentar. iPhone saya masih belum 17 Pro ini. Yuk. Oke, mana nggak dapet loh aku. Ayo Kak Niki. Bentar belum. Ada Kak Icatnya ada. Belum. Pegangin dulu dong, tolong siapa ini? Aduh Kak Ica. Siapa tolong? Ya udah nitip. Tadu. Airdrop. Ya. Ntar dikirimin ke foto. Ya, udah pegangin ya. Udah yuk, action. Oke Kak Niki mulai. Udah. Nah, Kak Niki gimana dong keputusan Kak Niki? Patangannya Pak. Udah. Patangannya Pak. Patangannya Pak. 2, 3, iya. Putar sayang, putar. Yes. Kak Niki temanya kenapa hitam-hitam Kak Niki? Kak Niki gimana? Kak Niki, jalan keputusan gimana Kak Niki? Nikita Mirzani menjalankan sidang terakhir kasus dugaan pemerasan, pengancaman dan tindak pidana pencucian uang TPPU terhadap Reza Gladys Selasa 28 Oktober 2025 siang. Nikita akhirnya dijatuhkan vonis untuk kasus pemerasan setelah ditahan selama 8 bulan lamanya, menjatuhkan putusan dengan nama terdakwa Nikita Mirzani dengan pidana penjara 4 tahun dan denda sejumlah 1 miliar, ucap Hakim Ketua Khairul Soleh. Dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka digantikan dengan pidana kurungan 3 bulan lanjutnya. Dalam kasus ini, Nikita dibebaskan dan tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang.
Putusan ini lebih dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya yakni 11 tahun penjara dengan denda 2 miliar rupiah dan subsidiar kurungan 6 bulan penjara. Halo Tribuners, Nikita Mirzani menghadapi sidang vonis hukuman atas kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan juga dugaan tindak pidana pencucian uang dengan korban Reza Gladys. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa 28 Oktober 2025. Nikita Mirzani mengaku siap mendengar pembacaan vonis dari majelis hakim atas kasus yang sedang ia jalani. Bahkan sebelum menjalani sidang itu, Nikita Mirzani tampak sekali ceria. Ia tiba di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 11 siang dan dengan pengawalan dari petugas kepolisian dan juga kejaksaan. Nikita Mirzani tampak terlihat mengumbar senyum dan juga ekspresi cerianya tidak ada rasa kesedihan dan juga terpukul karena ia akan menghadapi persidangan akhir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu pembacaan vonis dari majelis hakim. Nikita Mirzani juga terlihat berlenggak-lenggok layaknya seorang model di lorong ruang tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menggunakan pakaian serba hitam. Hal itu ia lakukan demi menghibur para pengunjung dan juga penggemarnya yang terus mendukung Nikita Mirzani selama menjalani proses persidangan. Berikut cuplikan gambar keceriaan Nikita Mirzani jelang sidang vonis hukuman kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan juga tindak pidana pencucian uang. Bintang film dan presenter Nikita Mirzani menjalani sidang dengan agenda vonis hakim atas kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 28 Oktober 2025. Nikita Mirzani tersandung kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan TPPU dengan korban Reza Gladys. Atas dengan dasar pencemaran nama baik produk skincarenya, Nikita Mirzani tiba di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 11 WIB. Ia dibawa dari rutan Pondok Bambu ke pengadilan untuk disidangkan. Pantauan wartakotalive.com, Nikita Mirzani tampak menggunakan busana serba hitam dan rompi merah tahanan kejaksaan masuk ke ruang tunggu pengadilan, didampingi beberapa petugas. Wanita yang akrab disapa Niki itu tidak menunjukkan raut wajah sedihnya kepada awak media yang sudah menanti kehadirannya. Padahal, ia akan menghadapi babak akhir kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan TPPU dengan korban Reza Gladys. Niki tampak umbar senyum kepada awak media, bahkan ia begitu ceria saat menyapa penggemar dan kerabatnya yang menanti di luar ruang tunggu tahanan pengadilan. Niki tampak mondar-mandir untuk mengambil perlengkapannya yang dibawa oleh keluarga yang datang ke pengadilan. Bahkan, Nikita Mirzani Mawardi tampak berjalan bagaikan model seperti sedang berada di catwalk. Wajahnya sangat ceria, ia juga memutarkan badannya layaknya seorang model. Setelahnya, Nikita Mirzani pun masuk kembali ke ruang tahanan pengadilan untuk bersiap-siap menghadapi persidangan. Diberitakan sebelumnya, Nikita Mirzani dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Reza Gladys pada 3 Desember 2024 atas kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Nikita Mirzani bersama asistennya, Im alias Mel diduga memeras Reza Gladys sebanyak 4 miliar rupiah terkait bisnis skincare. Reza tak terima dan melaporkan keduanya ke polisi. Nikita Mirzani dan Im pun resmi jadi tersangka. Ditahan oleh tim Siber Polda Metro Jaya sejak 4 Maret 2025. Ayo Kak Icak. Permisi boleh. Blockingan sama bentar. iPhone saya masih belum 17 Pro ini. Oke, mana nggak dapet loh aku. Ayo Kak Niki. Bentar belum. Ada Kak Icaknya ada. Belum. Pegangin dulu dong, tolong siapa ini? Aduh Kak Icak. Siapa tolong? Ya udah nitip. Tadu dulu. Airdrop. Ya, ntar dikirimin ke kopi. Ya, udah pegangin ya. Udah yuk, action. Oke Kak Niki mulai. Udah. Nah, Kak Niki gimana dong keputusan Kak Niki? Patangannya Pak. Udah. Patangannya Pak. Patangannya Pak. 2, 3, iya. Putar saya, putar. Yes. Kak Niki temanya kenapa hitam-hitam Kak Niki? Kak Niki gimana? Kak Niki, jangan keputusan gimana Kak Niki?
Nikita Mirzani menjalankan sidang terakhir kasus dugaan pemerasan, pengancaman dan tindak pidana pencucian uang TPPU terhadap Reza Gladi Selasa 28 Oktober 2025 siang. Nikita akhirnya dijatuhkan vonis untuk kasus pemerasan setelah ditahan selama 8 bulan lamanya. Menjatuhkan putusan dengan nama terdakwa Nikita Mirzani dengan pidana penjara 4 tahun dan denda sejumlah 1 miliar, ucap Hakim Ketua Khairul Soleh. Dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka digantikan dengan pidana kurungan 3 bulan lanjutnya. Dalam kasus ini, Nikita dibebaskan dan tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Putusan ini lebih dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya, yakni 11 tahun penjara dengan denda 2 miliar rupiah dan subsidi kurungan 6 bulan penjara. Halo Tribuners, Nikita Mirzani menghadapi sidang vonis hukuman atas kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan juga dugaan tindak pidana pencucian uang dengan korban Reza Gladi. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa 28 Oktober 2025. Nikita Mirzani mengaku siap mendengar pembacaan vonis dari majelis hakim atas kasus yang sedang ia jalani. Bahkan sebelum menjalani sidang itu, Nikita Mirzani tampak sekali ceria. Ia tiba di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 11 siang dan dengan pengawalan dari petugas kepolisian dan juga kejaksaan. Nikita Mirzani tampak terlihat mengumbar senyum dan juga ekspresi cerianya tidak ada rasa kesedihan dan juga terpukul karena ia akan menghadapi persidangan akhir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu pembacaan vonis dari majelis hakim. Nikita Mirzani juga terlihat berlenggak-lenggok layaknya seorang model di lorong ruang tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menggunakan pakaian serba hitam. Hal itu ia lakukan demi menghibur para pengunjung dan juga penggemarnya yang terus mendukung Nikita Mirzani selama menjalani proses persidangan. Berikut cuplikan gambar keceriaan Nikita Mirzani jelang sidang vonis hukuman kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan juga tindak pidana pencucian uang. Bintang film dan presenter Nikita Mirzani menjalani sidang dengan agenda vonis hakim atas kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 28 Oktober 2025. Nikita Mirzani tersandung kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan TPPU dengan korban Reza Gladi atas dengan dasar pencemaran nama baik produk skincarenya. Nikita Mirzani tiba di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 11 WIB. Ia dibawa dari rutan Pondok Bambu ke pengadilan untuk disidangkan. Pantauan wartakotalive.com, Nikita Mirzani tampak menggunakan busana serba hitam dan rompi merah tahanan kejaksaan masuk ke ruang tunggu pengadilan, didampingi beberapa petugas. Wanita yang akrab disapa Niki itu tidak menunjukkan raut wajah sedihnya kepada awak media yang sudah menanti kehadirannya. Padahal, ia akan menghadapi babak akhir kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan TPPU dengan korban Reza Gladi. Niki tampak umbar senyum kepada awak media, bahkan ia begitu ceria saat menyapa penggemar dan kerabatnya yang menanti di luar ruang tunggu tahanan pengadilan. Niki tampak mondar-mandir untuk mengambil perlengkapannya yang dibawa oleh keluarga yang datang ke pengadilan. Bahkan, Nikita Mirzani Mawardi tampak berjalan bagaikan model seperti sedang berada di catwalk. Wajahnya sangat ceria, ia juga memutarkan badannya layaknya seorang model. Setelahnya, Nikita Mirzani pun masuk kembali ke ruang tahanan pengadilan untuk bersiap-siap menghadapi persidangan. Diberitakan sebelumnya, Nikita Mirzani dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Reza Gladi pada 3 Desember 2024 atas kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Nikita Mirzani bersama asistennya, Im alias Mel, diduga memeras Reza Gladi sebanyak 4 miliar rupiah terkait bisnis skincare. Reza tak terima dan melaporkan keduanya ke polisi. Nikita Mirzani dan Im pun resmi jadi tersangka. Keduanya ditahan oleh tim Siber Polda Metro Jaya sejak 4 Maret 2025. Ayo Kak Ica. Permisi boleh. Blockingan sama bentar. iPhone saya masih belum 17 Pro ini. Oke, mana nggak dapet loh aku. Ayo Kak Niki. Bentar, 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 belum. Ada Kak Ica ada. Belum.
Pegangin dulu dong, tolong siapa ini? Aduh, kayu Yang depan siapa tolong? Ya udah nitip. Tadu Kemarin kan airdrop. Ya. Ntar dikirimin ke foto. Ya, udah pegangin ya. Udah yuk, action. Oke, Kak Niki mulai. Udah. Nah, Kak Niki gimana dong keputusan Kak Niki? Tangannya Pak. Udah. Tangannya Pak. Tangannya, Pak. 2, 3, iya. Putar sayang, putar. Iya. Kak Niki temanya kenapa hitam-hitam, Kak Niki? Kak Niki gimana? Kak Niki, jalan keputusan gimana Kak Niki? Nikita Mirzani menjalankan sidang terakhir kasus dugaan pemerasan, pengancaman dan tindak pidana pencucian uang TPPU terhadap Reza Gladi Selasa 28 Oktober 2025 siang. Nikita akhirnya dijatuhkan vonis atau kasus pemerasan setelah ditahan selama 8 bulan lamanya. Menjatuhkan putusan dengan nama terdakwa Nikita Mirzani dengan pidana penjara 4 tahun dan denda sejumlah 1 miliar, ucap Hakim Ketua Khairul Soleh. Dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana kurungan 3 bulan lanjutnya. Dalam kasus ini Nikita dibebaskan dan tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Putusan ini lebih dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya yakni 11 tahun penjara dengan denda 2 miliar rupiah dan subsidiar kurungan 6 bulan penjara. Halo Tribuners, Nikita Mirzani menghadapi sidang vonis hukuman atas kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan juga dugaan tindak pidana pencucian uang dengan korban Reza Gladis. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa 28 Oktober 2025. Nikita Mirzani mengaku siap mendengar pembacaan vonis dari majelis hakim atas kasus yang sedang ia jalani. Bahkan sebelum menjalani sidang itu, Nikita Mirzani tampak sekali ceria. Ia tiba di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 11 siang dan dengan pengawalan dari petugas kepolisian dan juga kejaksaan. Nikita Mirzani tampak terlihat mengumbar senyum dan juga ekspresi cerianya tidak ada rasa kesedihan dan juga terpukul karena ia akan menghadapi persidangan akhir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu pembacaan vonis dari majelis hakim. Nikita Mirzani juga terlihat berlenggak-lenggok layaknya seorang model di lorong ruang tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menggunakan pakaian serba hitam. Hal itu ia lakukan demi menghibur para pengunjung dan juga penggemarnya yang terus mendukung Nikita Mirzani selama menjalani proses persidangan. Berikut cuplikan gambar keceriaan Nikita Mirzani jelang sidang vonis hukuman kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan juga tindak pidana pencucian uang. Bintang film dan presenter Nikita Mirzani menjalani sidang dengan agenda vonis hakim atas kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 28 Oktober 2025. Nikita Mirzani tersandung kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan TPPU dengan korban Reza Gladis. Atas dengan dasar pencemaran nama baik produk skincarenya, Nikita Mirzani tiba di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 11 WIB. Ia dibawa dari rutan Pondok Bambu ke pengadilan untuk disidangkan. Pantauan wartakotalive.com, Nikita Mirzani tampak menggunakan busana serba hitam dan rompi merah tahanan kejaksaan masuk ke ruang tunggu pengadilan, didampingi beberapa petugas. Wanita yang akrab disapa Niki itu tidak menunjukkan raut wajah sedihnya kepada awak media yang sudah menanti kehadirannya. Padahal, ia akan menghadapi babak akhir kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan TPPU dengan korban Reza Gladis. Niki tampak umbar senyum kepada awak media. Bahkan ia begitu ceria saat menyapa penggemar dan kerabatnya yang menanti di luar ruang tunggu tahanan pengadilan. Niki tampak mondar-mandir untuk mengambil perlengkapannya yang dibawa oleh keluarga yang datang ke pengadilan. Bahkan, Nikita Mirzani Mawardi tampak berjalan bagaikan model seperti sedang berada di catwalk. Wajahnya sangat ceria, ia juga memutarkan badannya layaknya seorang model. Setelahnya, Nikita Mirzani pun masuk kembali ke ruang tahanan pengadilan untuk bersiap-siap menghadapi persidangan. Diberitakan sebelumnya, Nikita Mirzani dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Reza Gladis pada 3 Desember 2024 atas kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Nikita Mirzani bersama asistennya, Im alias Mel, diduga memeras Reza Gladis sebanyak 4 miliar rupiah terkait bisnis skincare. Reza tak terima dan melaporkan keduanya ke polisi. Nikita Mirzani dan Im pun resmi jadi tersangka.
Keduanya ditahan oleh tim Siber Polda Metro Jaya sejak 4 Maret 2025. Ayo Kak Icak. Permisi boleh. Yuk. Blockingan sama bentar. iPhone saya masih belum 17 Pro ini. Yuk. Oke, nggak dapet loh aku. Ayo Kak Niki. Bentar belum. Ada Kak Icaknya ada. Belum. Pegangin dulu dong, tolong siapa ini? Gini. Aduh Kak Yang Icak. depan siapa tolong? Ya udah nitip. Tadu. Airdrop. Ntar dikirimin ke foto. Ya, udah pegangin ya. Udah yuk, action. Oke Kak Niki mulai. Udah. Nah, Kak Niki gimana dong keputusan Kak Niki? Patangannya Pak. Udah. Patangannya Pak. Patangannya Pak. 2, 3, iya. Putar saya. Yes. Kak Niki temanya kenapa hitam Kak Niki? Kak Niki gimana? Kak Niki, jalan keputusan gimana Kak Niki? Nikita Mirzani menjalankan sidang terakhir kasus dugaan pemerasan, pengancaman dan tindak pidana pencucian uang TPPU terhadap Reza Gladi Selasa 28 Oktober 2025 siang. Nikita akhirnya dijatuhkan vonis untuk kasus pemerasan setelah ditahan selama 8 bulan lamanya, menjatuhkan putusan dengan nama terdakwa Nikita Mirzani dengan pidana penjara 4 tahun dan denda sejumlah 1 miliar, ucap Hakim Ketua Khairul Soleh. Dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana kurungan 3 bulan lanjutnya. Dalam kasus ini Nikita dibebaskan dan tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Putusan ini lebih dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya yakni 11 tahun penjara dengan denda 2 miliar rupiah dan subsidi kurungan 6 bulan penjara. Halo Tribuners, Nikita Mirzani menghadapi sidang vonis hukuman atas kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan juga dugaan tindak pidana pencucian uang dengan korban Reza Gladi. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa 28 Oktober 2025. Nikita Mirzani mengaku siap mendengar pembacaan vonis dari majelis hakim atas kasus yang sedang ia jalani. Bahkan sebelum menjalani sidang itu, Nikita Mirzani tampak sekali ceria. Ia tiba di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 11 siang dan dengan pengawalan dari petugas kepolisian dan juga kejaksaan. Nikita Mirzani tampak terlihat mengumbar senyum dan juga ekspresi cerianya, tidak ada rasa kesedihan dan juga terpukul karena ia akan menghadapi persidangan akhir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu pembacaan vonis dari majelis hakim. Nikita Mirzani juga terlihat berlenggak-lenggok layaknya seorang model di lorong ruang tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menggunakan pakaian serba hitam. Hal itu ia lakukan demi menghibur para pengunjung dan juga penggemarnya yang terus mendukung Nikita Mirzani selama menjalani proses persidangan. Berikut cuplikan gambar keceriaan Nikita Mirzani jelang sidang vonis hukuman kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan juga tindak pidana pencucian uang. Bintang film dan presenter Nikita Mirzani menjalani sidang dengan agenda vonis hakim atas kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 28 Oktober 2025. Nikita Mirzani tersandung kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan TPPU dengan korban Reza Gladi. Atas dengan dasar pencemaran nama baik produk skincarenya, Nikita Mirzani tiba di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 11 WIB. Ia dibawa dari rutan Pondok Bambu ke pengadilan untuk disidangkan. Pantauan wartakotalive.com, Nikita Mirzani tampak menggunakan busana serba hitam dan rompi merah tahanan kejaksaan masuk ke ruang tunggu pengadilan, didampingi beberapa petugas. Wanita yang akrab disapa Niki itu tidak menunjukkan raut wajah sedihnya kepada awak media yang sudah menanti kehadirannya. Padahal, ia akan menghadapi babak akhir kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan TPPU dengan korban Reza Gladi. Niki tampak umbar senyum kepada awak media, bahkan ia begitu ceria saat menyapa penggemar dan kerabatnya yang menanti di luar ruang tunggu tahanan pengadilan. Niki tampak mondar-mandir untuk mengambil perlengkapannya yang dibawa oleh keluarga yang datang ke pengadilan. Bahkan, Nikita Mirzani Mawardi tampak berjalan bagaikan model seperti sedang berada di catwalk. Wajahnya sangat ceria, ia juga memutarkan badannya layaknya seorang model.
Setelahnya, Nikita Mirzani pun masuk kembali ke ruang tahanan pengadilan untuk bersiap-siap menghadapi persidangan. Diberitakan sebelumnya, Nikita Mirzani dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Reza Gladys pada 3 Desember 2024 atas kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Nikita Mirzani bersama asistennya, Im alias Mel, diduga memeras Reza Gladys sebanyak 4 miliar rupiah terkait bisnis skincare. Reza tak terima dan melaporkan keduanya ke polisi. Nikita Mirzani dan Im pun resmi jadi tersangka. Keduanya ditahan oleh tim Siber Polda Metro Jaya sejak 4 Maret 2025. Ayo Kak Icak. Permisi boleh. Yuk. Blockingan sama bentar. iPhone saya masih belum 17 Pro ini. Yuk. Oke, mana nggak dapet loh aku. Ayo Kak Niki. Bentar belum. Ada Kak Icaknya ada. Belum. Pegangin dulu dong, tolong siapa ini? Git. Aduh Kak Yang Icak. depan siapa tolong? Ya udah nitip. Tadu. Airdrop. Ya. Ntar dikirimin ke foto. Ya, udah pegangin ya. Udah yuk, action. Oke Kak Niki mulai. Udah. Nah, Kak Niki gimana dong keputusan Kak Niki? Patangannya Pak. Udah. Patangannya Pak. Patangannya Pak. 2, 3, iya. Putar saya, putar. Iya. Kak Niki temanya kenapa hitam Kak Niki? Kak Niki gimana? Kak Niki, jangan keputusan gimana Kak Niki? Nikita Mirzani menjalankan sidang terakhir kasus dugaan pemerasan, pengancaman dan tindak pidana pencucian uang TPPU terhadap Reza Gladys Selasa 28 Oktober 2025 siang. Nikita akhirnya dijatuhkan vonis atau kasus pemerasan setelah ditahan selama 8 bulan lamanya, menjatuhkan putusan dengan nama terdakwa Nikita Mirzani dengan pidana penjara 4 tahun dan denda sejumlah 1 miliar, ucap Hakim Ketua Khairul Soleh. Dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka digantikan dengan pidana kurungan 3 bulan lanjutnya. Dalam kasus ini, Nikita dibebaskan dan tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Putusan ini lebih dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya, yakni 11 tahun penjara dengan denda 2 miliar rupiah dan subsidi kurungan 6 bulan penjara. Halo Tribuners, Nikita Mirzani menghadapi sidang vonis hukuman atas kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan juga dugaan tindak pidana pencucian uang dengan korban Reza Gladys. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa 28 Oktober 2025. Nikita Mirzani mengaku siap mendengar pembacaan vonis dari majelis hakim atas kasus yang sedang ia jalani. Bahkan sebelum menjalani sidang itu, Nikita Mirzani tampak sekali ceria. Ia tiba di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 11 siang dan dengan pengawalan dari petugas kepolisian dan juga kejaksaan. Nikita Mirzani tampak terlihat mengumbar senyum dan juga ekspresi cerianya, tidak ada rasa kesedihan dan juga terpukul karena ia akan menghadapi persidangan akhir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu pembacaan vonis dari majelis hakim. Nikita Mirzani juga terlihat berlenggak-lenggok layaknya seorang model di lorong ruang tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menggunakan pakaian serba hitam. Hal itu ia lakukan demi menghibur para pengunjung dan juga penggemarnya yang terus mendukung Nikita Mirzani selama menjalani proses persidangan. Berikut cuplikan gambar keceriaan Nikita Mirzani jelang sidang vonis hukuman kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan juga tindak pidana pencucian uang. Bintang film dan presenter Nikita Mirzani menjalani sidang dengan agenda vonis hakim atas kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 28 Oktober 2025. Nikita Mirzani tersandung kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan TPPU dengan korban Reza Gladys. Atas dengan dasar pencemaran nama baik produk skincarenya, Nikita Mirzani tiba di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 11 WIB. Ia dibawa dari rutan Pondok Bambu ke pengadilan untuk disidangkan. Pantauan wartakotalive.com, Nikita Mirzani tampak menggunakan busana serba hitam dan rompi merah tahanan kejaksaan masuk ke ruang tunggu pengadilan, didampingi beberapa petugas. Wanita yang akrab disapa Niki itu tidak menunjukkan raut wajah sedihnya kepada awak media yang sudah menanti kehadirannya.
Padahal, ia akan menghadapi babak akhir kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan TPPU dengan korban Reza Gladys. Niki tampak umbar senyum kepada awak media, bahkan ia begitu ceria saat menyapa penggemar dan kerabatnya yang menanti di luar ruang tunggu tahanan pengadilan. Niki tampak mondar-mandir untuk mengambil perlengkapannya yang dibawa oleh keluarga yang datang ke pengadilan. Bahkan, Nikita Mirzani Mawardi tampak berjalan bagaikan model seperti sedang berada di catwalk. Wajahnya sangat ceria, ia juga memutarkan badannya layaknya seorang model. Setelahnya, Nikita Mirzani pun masuk kembali ke ruang tahanan pengadilan untuk bersiap-siap menghadapi persidangan. Diberitakan sebelumnya, Nikita Mirzani dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Reza Gladys pada 3 Desember 2024 atas kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Nikita Mirzani bersama asistennya, Im alias Mel diduga memeras Reza Gladys sebanyak 4 miliar rupiah terkait bisnis skincare. Reza tak terima dan melaporkan keduanya ke polisi. Nikita Mirzani dan Im pun resmi jadi tersangka. Keduanya ditahan oleh tim Siber Polda Metro Jaya sejak 4 Maret 2025. Ayo Kak Icak. Permisi boleh. Yuk. Blockingan sama bentar. iPhone saya masih belum 17 Pro ini. Yuk. Oke, mana nggak dapet tuh aku. Ayo Kak Niki. Bentar belum. Ada Kak Icaknya ada. Belum. Pegangin dulu dong, tolong siapa ini? Git. Aduh Kak Yang Icak. depan siapa tolong? Ya udah nitip. Tadu Airdrop. Ya. Ntar dikirimin ke foto. Ya, udah pegangin ya. Udah yuk, action. Oke Kak Niki mulai. Udah. Nah, Kak Niki gimana dong keputusan Kak Niki? Patangannya Pak. Udah. Patangannya Pak. Patangannya Pak. 2, 3, ya. Putar saya, putar. Yes. Kak Niki temanya kenapa hitam-hitam Kak Niki? Kak Niki gimana? Kak Niki, jalan keputusan gimana Kak Niki? Nikita Mirzani menjalankan sidang terakhir kasus dugaan pemerasan, pengancaman dan tindak pidana pencucian uang TPPU terhadap Reza Gladys Selasa 28 Oktober 2025 siang. Nikita akhirnya dijatuhkan vonis atau kasus pemerasan setelah ditahan selama 8 bulan lamanya, menjatuhkan putusan dengan nama terdakwa Nikita Mirzani dengan pidana penjara 4 tahun dan denda sejumlah 1 miliar, ucap Hakim Ketua Khairul Soleh. Dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka digantikan dengan pidana kurungan 3 bulan lanjutnya. Dalam kasus ini, Nikita dibebaskan dan tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Putusan ini lebih dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya, yakni 11 tahun penjara dengan denda 2 miliar rupiah dan subsidi kurungan 6 bulan penjara. Halo Tribuners, Nikita Mirzani menghadapi sidang vonis hukuman atas kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan juga dugaan tindak pidana pencucian uang dengan korban Reza Gladys. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa 28 Oktober 2025. Nikita Mirzani mengaku siap mendengar pembacaan vonis dari majelis hakim atas kasus yang sedang ia jalani. Bahkan sebelum menjalani sidang itu, Nikita Mirzani tampak sekali ceria. Ia tiba di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 11 siang dan dengan pengawalan dari petugas kepolisian dan juga kejaksaan. Nikita Mirzani tampak terlihat mengumbar senyum dan juga ekspresi cerianya tidak ada rasa kesedihan dan juga terpukul karena ia akan menghadapi persidangan akhir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu pembacaan vonis dari majelis hakim. Nikita Mirzani juga terlihat berlenggak-lenggok layaknya seorang model di lorong ruang tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menggunakan pakaian serba hitam. Hal itu ia lakukan demi menghibur para pengunjung dan juga penggemarnya yang terus mendukung Nikita Mirzani selama menjalani proses persidangan. Berikut cuplikan gambar keceriaan Nikita Mirzani jelang sidang vonis hukuman kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan juga tindak pidana pencucian uang. Bintang film dan presenter Nikita Mirzani menjalani sidang dengan agenda vonis hakim atas kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 28 Oktober 2025.
Nikita Mirzani tersandung kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan TPPU dengan korban Reza Gladys. Atas dengan dasar pencemaran nama baik produk skincarenya, Nikita Mirzani tiba di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 11 WIB. Ia dibawa dari rutan Pondok Bambu ke pengadilan untuk disidangkan. Pantauan wartakotalive.com, Nikita Mirzani tampak menggunakan busana serba hitam dan rompi merah tahanan kejaksaan masuk ke ruang tunggu pengadilan, didampingi beberapa petugas. Wanita yang akrab disapa Niki itu tidak menunjukkan raut wajah sedihnya kepada awak media yang sudah menanti kehadirannya. Padahal, ia akan menghadapi babak akhir kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan TPPU dengan korban Reza Gladys. Niki tampak umbar senyum kepada awak media, bahkan ia begitu ceria saat menyapa penggemar dan kerabatnya yang menanti di luar ruang tunggu tahanan pengadilan. Niki tampak mondar-mandir untuk mengambil perlengkapannya yang dibawa oleh keluarga yang datang ke pengadilan. Bahkan, Nikita Mirzani Mawardi tampak berjalan bagaikan model seperti sedang berada di catwalk. Wajahnya sangat ceria. Ia juga memutarkan badannya layaknya seorang model. Setelahnya, Nikita Mirzani pun masuk kembali ke ruang tahanan pengadilan untuk bersiap-siap menghadapi persidangan. Diberitakan sebelumnya, Nikita Mirzani dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Reza Gladys pada 3 Desember 2024 atas kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Nikita Mirzani bersama asistennya, Im alias Mel diduga memeras Reza Gladys sebanyak 4 miliar rupiah terkait bisnis skincare. Reza tak terima dan melaporkan keduanya ke polisi. Nikita Mirzani dan Im pun resmi jadi tersangka. Keduanya ditahan oleh tim Siber Polda Metro Jaya sejak 4 Maret 2025. Ayo Kak Ica. Permisi boleh. Blockingan sama bentar. iPhone saya masih belum 17 Pro ini. Yuk. Oke, nggak dapet loh aku. Ayo Kak Niki. Bentar belum. Ada Kak Ica nih ada. Belum. Pegangin dulu dong, tolong siapa ini? Aduh Kak Ica. Depan siapa tolong? Ya udah nitip. Tadu. Airdrop. Ntar dikirimin ke foto. Ya udah pegangin ya. Udah yuk, action. Oke Kak Niki mulai. Udah. Nah, Kak Niki gimana dong keputusan Kak Niki? Patangannya Pak. Udah. Patangannya Pak. Patangannya Pak. 2, 3, iya. Putar saya, putar. Yes. Kak Niki temanya kenapa hitam-hitam Kak Niki? Kak Niki gimana? Kak Niki, jalan keputusan gimana Kak Niki? Nikita Mirzani menjalankan sidang terakhir kasus dugaan pemerasan, pengancaman dan tindak pidana pencucian uang TPPU terhadap Reza Gladys Selasa 28 Oktober 2025 siang. Nikita akhirnya dijatuhkan vonis atau kasus pemerasan setelah ditahan selama 8 bulan lamanya, menjatuhkan putusan dengan nama terdakwa Nikita Mirzani dengan pidana penjara 4 tahun dan denda sejumlah 1 miliar, ucap Hakim Ketua Khairul Soleh. Dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana kurungan 3 bulan lanjutnya. Dalam kasus ini Nikita dibebaskan dan tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Putusan ini lebih dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya yakni 11 tahun penjara dengan denda 2 miliar rupiah dan subsidi kurungan 6 bulan penjara. Halo Tribuners, Nikita Mirzani menghadapi sidang vonis hukuman atas kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan juga dugaan tindak pidana pencucian uang dengan korban Reza Gladys. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa Oktober 2025. Nikita Mirzani mengaku siap mendengar pembacaan vonis dari majelis hakim atas kasus yang sedang ia jalani. Bahkan sebelum menjalani sidang itu, Nikita Mirzani tampak sekali ceria. Ia tiba di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 11 siang dan dengan pengawalan dari petugas kepolisian dan juga kejaksaan. Nikita Mirzani tampak terlihat mengumbar senyum dan juga ekspresi cerianya, tidak ada rasa kesedihan dan juga terpukul karena ia akan menghadapi persidangan akhir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu pembacaan vonis dari majelis hakim. Nikita Mirzani juga terlihat berlenggak-lenggok layaknya seorang model di lorong ruang tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menggunakan pakaian serba hitam.
Hal itu ia lakukan demi menghibur para pengunjung dan juga penggemarnya yang terus mendukung Nikita Mirzani selama menjalani proses persidangan. Berikut cuplikan gambar keceriaan Nikita Mirzani jelang sidang vonis hukuman kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan juga tindak pidana pencucian uang. Bintang film dan presenter Nikita Mirzani menjalani sidang dengan agenda vonis hakim atas kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 28 Oktober 2025. Nikita Mirzani tersandung kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan TPPU dengan korban Reza Gladys. Atas dengan dasar pencemaran nama baik produk skincarenya, Nikita Mirzani tiba di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 11 WIB. Ia dibawa dari rutan Pondok Bambu ke pengadilan untuk disidangkan. Pantauan wartakotalive.com, Nikita Mirzani tampak menggunakan busana serba hitam dan rompi merah tahanan kejaksaan masuk ke ruang tunggu pengadilan, didampingi beberapa petugas. Wanita yang akrab disapa Niki itu tidak menunjukkan raut wajah sedihnya kepada awak media yang sudah menanti kehadirannya. Padahal, ia akan menghadapi babak akhir kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan TPPU dengan korban Reza Gladys. Niki tampak umbar senyum kepada awak media, bahkan ia begitu ceria saat menyapa penggemar dan kerabatnya yang menanti di luar ruang tunggu tahanan pengadilan. Niki tampak mondar-mandir untuk mengambil perlengkapannya yang dibawa oleh keluarga yang datang ke pengadilan. Bahkan, Nikita Mirzani Mawardi tampak berjalan bagaikan model seperti sedang berada di catwalk. Wajahnya sangat ceria, ia juga memutarkan badannya layaknya seorang model. Setelahnya, Nikita Mirzani pun masuk kembali ke ruang tahanan pengadilan untuk bersiap-siap menghadapi persidangan. Diberitakan sebelumnya, Nikita Mirzani dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Reza Gladys pada 3 Desember 2024 atas kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Nikita Mirzani bersama asistennya, Im alias Mel diduga memeras Reza Gladys sebanyak 4 miliar rupiah terkait bisnis skincare. Reza tak terima dan melaporkan keduanya ke polisi. Nikita Mirzani dan Im pun resmi jadi tersangka. Keduanya ditahan oleh tim Siber Polda Metro Jaya sejak 4 Maret 2025. Ayo Kak Icak. Permisi boleh. Blockingan sama bentar. iPhone saya masih belum 17 Pro ini. Oke, nggak dapet loh aku. Ayo Kak Icak. Bentar belum. Ada Kak Icaknya ada. Belum. Pegangin dulu dong, tolong siapa ini? Aduh Kak Yang Icak. depan siapa tolong? Ya udah nitip. Tadu. Airdrop. Ya, ntar dikirimin ke foto. Ya, udah pegangin ya. Udah yuk, action. Oke Kak Niki mulai. Udah. Nah, Kak Niki gimana dong keputusan Kak Niki? Patangannya Pak. Udah. Patangannya Pak. Patangannya Pak. 2, 3, iya. Putar saya, putar. Yes. Kak Niki temanya kenapa hitam-hitam Kak Niki? Kak Niki gimana? Kak Niki, jalan keputusan gimana Kak Niki? Nikita Mirzani menjalankan sidang terakhir kasus dugaan pemerasan, pengancaman dan tindak pidana pencucian uang TPPU terhadap Reza Gladys Selasa 28 Oktober 2025 siang. Nikita akhirnya dijatuhkan vonis atau kasus pemerasan setelah ditahan selama 8 bulan lamanya, menjatuhkan putusan dengan nama terdakwa Nikita Mirzani dengan pidana penjara 4 tahun dan denda sejumlah 1 miliar, ucap Hakim Ketua Khairul Soleh. Dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana kurungan 3 bulan lanjutnya. Dalam kasus ini Nikita dibebaskan dan tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Putusan ini lebih dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya yakni 11 tahun penjara dengan denda 2 miliar rupiah dan subsidi kurungan 6 bulan penjara. Halo Tribuners, Nikita Mirzani menghadapi sidang vonis hukuman atas kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan juga dugaan tindak pidana pencucian uang dengan korban Reza Gladys. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa 28 Oktober 2025. Nikita Mirzani mengaku siap mendengar pembacaan vonis dari majelis hakim atas kasus yang sedang ia jalani. Bahkan sebelum menjalani sidang itu, Nikita Mirzani tampak sekali ceria. Ia tiba di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 11 siang
dan dengan pengawalan dari petugas kepolisian dan juga kejaksaan. Nikita Mirzani tampak terlihat mengumbar senyum dan juga ekspresi cerianya, tidak ada rasa kesedihan dan juga terpukul karena ia akan menghadapi persidangan akhir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu pembacaan vonis dari majelis hakim. Nikita Mirzani juga terlihat berlenggak-lenggok layaknya seorang model di lorong ruang tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menggunakan pakaian serba hitam. Hal itu ia lakukan demi menghibur para pengunjung dan juga penggemarnya yang terus mendukung Nikita Mirzani selama menjalani proses persidangan. Berikut cuplikan gambar keceriaan Nikita Mirzani jelang sidang vonis hukuman kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan juga tindak pidana pencucian uang. Bintang film dan presenter Nikita Mirzani menjalani sidang dengan agenda vonis hakim atas kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 28 Oktober 2025. Nikita Mirzani tersandung kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan TPPU dengan korban Reza Gladys. Atas dengan dasar pencemaran nama baik produk skincarenya, Nikita Mirzani tiba di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 11 WIB. Ia dibawa dari rutan Pondok Bambu ke pengadilan untuk disidangkan. Pantauan wartakotalive.com, Nikita Mirzani tampak menggunakan busana serba hitam dan rompi merah tahanan kejaksaan masuk ke ruang tunggu pengadilan, didampingi beberapa petugas. Wanita yang akrab disapa Niki itu tidak menunjukkan raut wajah sedihnya kepada awak media yang sudah menanti kehadirannya. Padahal, ia akan menghadapi babak akhir kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan TPPU dengan korban Reza Gladys. Niki tampak umbar senyum kepada awak media, bahkan ia begitu ceria saat menyapa penggemar dan kerabatnya yang menanti di luar ruang tunggu tahanan pengadilan. Niki tampak mondar-mandir untuk mengambil perlengkapannya yang dibawa oleh keluarga yang datang ke pengadilan. Bahkan, Nikita Mirzani Mawardi tampak berjalan bagaikan model seperti sedang berada di catwalk. Wajahnya sangat ceria. Ia juga memutarkan badannya layaknya seorang model. Setelahnya, Nikita Mirzani pun masuk kembali ke ruang tahanan pengadilan untuk bersiap-siap menghadapi persidangan. Diberitakan sebelumnya, Nikita Mirzani dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Reza Gladys pada 3 Desember 2024 atas kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Nikita Mirzani bersama asistennya, Im alias Mel diduga memeras Reza Gladys sebanyak 4 miliar rupiah terkait bisnis skincare. Reza tak terima dan melaporkan keduanya ke polisi. Nikita Mirzani dan Im pun resmi jadi tersangka. Keduanya ditahan oleh tim Siber Polda Metro Jaya sejak 4 Maret 2025. Ayo Kak Ica. Permisi boleh. Blockingan sama bentar. iPhone saya masih belum 17 Pro ini. Oke, mana nggak dapet loh aku. Ayo Kak Niki. Bentar belum. Ada Kak Icatnya ada. Belum. Pegangin dulu dong, tolong siapa ini? Aduh Kak Ica. Siapa tolong? Ya udah nitip. Tadu. Airdrop. Ya, ntar dikirimin ke foto. Ya, udah pegangin ya. Udah yuk, action. Oke Kak Niki mulai. Udah. Nah, Kak Niki gimana dong keputusan Kak Niki? Pasangannya Pak. Udah. Pasangannya Pak. Pasangannya Pak. 2, 3, iya. Putar saya, putar. Iya. Kak Niki temanya kenapa hitam-hitam Kak Niki? Kak Niki gimana? Kak Niki, jalan keputusan gimana Kak Niki? Nikita Mirzani menjalankan sidang terakhir kasus dugaan pemerasan, pengancaman dan tindak pidana pencucian uang TPPU terhadap Reza Gladys Selasa 28 Oktober 2025 siang. Nikita akhirnya dijatuhkan vonis untuk kasus pemerasan setelah ditahan selama 8 bulan lamanya, menjatuhkan putusan dengan nama terdakwa Nikita Mirzani dengan pidana penjara 4 tahun dan denda sejumlah 1 miliar, ucap Hakim Ketua Khairul Soleh. Dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana kurungan 3 bulan lanjutnya. Dalam kasus ini Nikita dibebaskan dan tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Putusan ini lebih dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya yakni 11 tahun penjara dengan denda 2 miliar rupiah dan subsidi kurungan 6 bulan penjara.
Halo Tribuners, ini kita Mirzani menghadapi sidang vonis hukuman atas kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan juga dugaan tindak pidana pencucian uang dengan korban Reza Gladys. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa 28 Oktober 2025. Nikita Mirzani mengaku siap mendengar pembacaan vonis dari majelis hakim atas kasus yang sedang ia jalani. Bahkan sebelum menjalani sidang itu, Nikita Mirzani tampak sekali ceria. Ia tiba di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 11 siang dan dengan pengawalan dari petugas kepolisian dan juga kejaksaan. Nikita Mirzani tampak terlihat mengumbar senyum dan juga ekspresi cerianya, tidak ada rasa kesedihan dan juga terpukul karena ia akan menghadapi persidangan akhir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu pembacaan vonis dari majelis hakim. Nikita Mirzani juga terlihat terlenggak-lenggok layaknya seorang model di lorong ruang tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menggunakan pakaian serba hitam. Hal itu ia lakukan demi menghibur para pengunjung dan juga penggemarnya yang terus mendukung Nikita Mirzani selama menjalani proses persidangan. Berikut cuplikan gambar keceriaan Nikita Mirzani jelang sidang vonis hukuman kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan juga tindak pidana pencucian uang. Bintang film dan presenter Nikita Mirzani menjalani sidang dengan agenda vonis hakim atas kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 28 Oktober 2025. Nikita Mirzani tersandung kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan TPPU dengan korban Reza Gladys. Atas dengan dasar pencemaran nama baik produk skincarenya, Nikita Mirzani tiba di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 11 WIB. Ia dibawa dari Rutan Pondok Bambu ke pengadilan untuk disidangkan. Pantauan wartakotalive.com, Nikita Mirzani tampak menggunakan busana serba hitam dan rompi merah tahanan kejaksaan masuk ke ruang tunggu pengadilan, didampingi beberapa petugas. Wanita yang akrab disapa Niki itu tidak menunjukkan raut wajah sedihnya kepada awak media yang sudah menanti kehadirannya. Padahal, ia akan menghadapi babak akhir kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan TPPU dengan korban Reza Gladys. Niki tampak umbar senyum kepada awak media, bahkan ia begitu ceria saat menyapa penggemar dan kerabatnya yang menanti di luar ruang tunggu tahanan pengadilan. Niki tampak mondar-mandir untuk mengambil perlengkapannya yang dibawa oleh keluarga yang datang ke pengadilan. Bahkan, Nikita Mirzani Mawardi tampak berjalan bagaikan model seperti sedang berada di catwalk. Wajahnya sangat ceria, ia juga memutarkan badannya layaknya seorang model. Setelahnya, Nikita Mirzani pun masuk kembali ke ruang tahanan pengadilan untuk bersiap-siap menghadapi persidangan. Diberitakan sebelumnya, Nikita Mirzani dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Reza Gladys pada 3 Desember 2024 atas kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Nikita Mirzani bersama asistennya, Im alias Mel, diduga memeras Reza Gladys sebanyak 4 miliar rupiah terkait bisnis skincare. Reza tak terima dan melaporkan keduanya ke polisi. Nikita Mirzani dan Im pun resmi jadi tersangka. Keduanya ditahan oleh tim Siber Polda Metro Jaya sejak 4 Maret 2025. Ayo Kak Icap. Permisi boleh. Blockingan sama bentar. iPhone saya masih belum 17 Pro ini. Yuk. Oke, nggak dapet loh aku. Ayo Kak Niki. Bentar, belum. Ada Kak Icapnya ada. Belum. Pegangin dulu dong, tolong siapa ini? Aduh Kak Icap. Depan siapa tolong? Ya udah nitip. Aduh. Airdrop. Ya, ntar dikirimin ke kopi. Ya, udah pegangin ya. Udah yuk, action. Oke Kak Niki mulai. Udah. Nah, Kak Niki gimana dong keputusan Kak Niki? Patangannya Pak. Udah. Patangannya Pak. Patangannya Pak. 2, 3, iya. Putar saya, putar. Yes. Kak Niki temanya kenapa hitam-hitam Kak Niki? Kak Niki gimana? Kak Niki, jalan keputusan gimana Kak Niki? Nikita Mirzani menjalankan sidang terakhir kasus dugaan pemerasan, pengancaman dan tindak pidana pencucian uang TPPU terhadap Reza Gladys Selasa 28 Oktober 2025 siang.
Nikita akhirnya dijatuhkan vonis atau kasus pemerasan setelah ditahan selama 8 bulan lamanya. Menjatuhkan putusan dengan nama terdakwa Nikita Mirzani dengan pidana penjara 4 tahun dan denda sejumlah 1 miliar, ucap Hakim Ketua Khairul Soleh. Dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka digantikan dengan pidana kurungan 3 bulan lanjutnya. Dalam kasus ini, Nikita dibebaskan dan tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Putusan ini lebih dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya, yakni 11 tahun penjara dengan denda 2 miliar rupiah dan subsidi kurungan 6 bulan penjara. Halo Tribuners, Nikita Mirzani menghadapi sidang vonis hukuman atas kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan juga dugaan tindak pidana pencucian uang dengan korban Reza Gladys. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa 28 Oktober 2025. Nikita Mirzani mengaku siap mendengar pembacaan vonis dari majelis hakim atas kasus yang sedang ia jalani. Bahkan sebelum menjalani sidang itu, Nikita Mirzani tampak sekali selatan sekitar pukul 11 siang dan dengan pengawalan dari petugas kepolisian dan juga kejaksaan. Nikita Mirzani tampak terlihat mengumbar senyum dan juga ekspresi cerianya, tidak ada rasa kesedihan dan juga terpukul karena ia akan menghadapi persidangan akhir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu pembacaan vonis dari majelis hakim. Nikita Mirzani juga terlihat terlenggak-lenggok layaknya seorang model di lorong ruang tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menggunakan pakaian serba hitam. Hal itu ia lakukan demi menghibur para pengunjung dan juga penggemarnya yang terus mendukung Nikita Mirzani selama menjalani proses persidangan. Berikut cuplikan gambar keceriaan Nikita Mirzani jelang sidang vonis hukuman kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan juga tindak pidana pencucian uang. Bintang film dan presenter Nikita Mirzani menjalani sidang dengan agenda vonis hakim atas kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 28 Oktober 2025. Nikita Mirzani tersandung kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan TPPU dengan korban Reza Gladys. Atas dengan dasar pencemaran nama baik produk skincarenya, Nikita Mirzani tiba di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 11 WIB. Ia dibawa dari rutan Pondok Bambu ke pengadilan untuk disidangkan. Pantauan wartakotalive.com, Nikita Mirzani tampak menggunakan busana serba hitam dan rompi merah tahanan kejaksaan masuk ke ruang tunggu pengadilan, didampingi beberapa petugas. Wanita yang akrab disapa Niki itu tidak menunjukkan raut wajah sedihnya kepada awak media yang sudah menanti kehadirannya. Padahal, ia akan menghadapi babak akhir kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan TPPU dengan korban Reza Gladys. Niki tampak umbar senyum kepada awak media, bahkan ia begitu ceria saat menyapa penggemar dan kerabatnya yang menanti di luar ruang tunggu tahanan pengadilan. Niki tampak mondar-mandir untuk mengambil perlengkapannya yang dibawa oleh keluarga yang datang ke pengadilan. Bahkan, Nikita Mirzani Mawardi tampak berjalan bagaikan model seperti sedang berada di catwalk. Wajahnya sangat ceria, ia juga memutarkan badannya layaknya seorang model. Setelahnya, Nikita Mirzani pun masuk kembali ke ruang tahanan pengadilan untuk bersiap-siap menghadapi persidangan. Diberitakan sebelumnya, Nikita Mirzani dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Reza Gladys pada 3 Desember 2024 atas kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Nikita Mirzani bersama asistennya, Im alias Mel, diduga memeras Reza Gladys sebanyak 4 miliar rupiah terkait bisnis skincare. Reza tak terima dan melaporkan keduanya ke polisi. Nikita Mirzani dan Im pun resmi jadi tersangka. Keduanya ditahan oleh tim Siber Polda Metro Jaya sejak 4 Maret 2025. Ayo Kak Icap. Permisi boleh. Yuk. Blockingan sama bentar. iPhone saya masih belum 17 Pro ini. Yuk. Oke, nggak dapet loh aku. Ayo Kak Niki. Bentar belum. Ada Kak Icapnya ada. Belum. Pegangin dulu dong, tolong siapa ini? Aduh Kak Icap. Siapa tolong? Ya udah nitip. Tadu. Kan dikirimin ke foto. Ya udah pegangin ya. Udah yuk, action. Oke Kak Niki mulai. Udah. Nah, Kak Niki gimana dong keputusan Kak Niki? Patangannya Pak. Udah. Patangannya Pak. Patangannya Pak.
Nikita Mirzani menjalankan sidang terakhir kasus dugaan pemerasan, pengancaman dan tindak pidana pencucian uang TPPU terhadap Reza Gladi Selasa 28 Oktober 2025 siang. Nikita akhirnya dijatuhkan vonis atau kasus pemerasan setelah ditahan selama 8 bulan lamanya, menjatuhkan putusan dengan nama terdakwa Nikita Mirzani dengan pidana penjara 4 tahun dan denda sejumlah 1 miliar, ucap Hakim Ketua Khairul Soleh. Dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka digantikan dengan pidana kurungan 3 bulan lanjutnya. Dalam kasus ini, Nikita dibebaskan dan tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Putusan ini lebih dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya, yakni 11 tahun penjara dengan denda 2 miliar rupiah dan subsidiar kurungan 6 bulan penjara. Halo Tribuners, Nikita Mirzani menghadapi sidang vonis hukuman atas kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan juga dugaan tindak pidana pencucian uang dengan korban Reza Gladi. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa 28 Oktober 2025. Nikita Mirzani mengaku siap mendengar pembacaan vonis dari majelis hakim atas kasus yang sedang ia jalani. Bahkan sebelum menjalani sidang itu, Nikita Mirzani tampak sekali ceria. Ia tiba di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 11 siang dan dengan pengawalan dari petugas kepolisian dan juga kejaksaan. Nikita Mirzani tampak terlihat mengumbar senyum dan juga ekspresi cerianya tidak ada rasa kesedihan dan juga terpukul karena ia akan menghadapi persidangan akhir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu pembacaan vonis dari majelis hakim. Nikita Mirzani juga terlihat berlenggak-lenggok layaknya seorang model di lorong ruang tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menggunakan pakaian serba hitam. Hal itu ia lakukan demi menghibur para pengunjung dan juga penggemarnya yang terus mendukung Nikita Mirzani selama menjalani proses persidangan. Berikut cuplikan gambar keceriaan Nikita Mirzani jelang sidang vonis hukuman kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan juga tindak pidana pencucian uang. Bintang film dan presenter Nikita Mirzani menjalani sidang dengan agenda vonis hakim atas kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 28 Oktober 2025. Nikita Mirzani tersandung kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan TPPU dengan korban Reza Gladi. Atas dengan dasar pencemaran nama baik produk skincarenya, Nikita Mirzani tiba di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 11 WIB. Ia dibawa dari rutan Pondok Bambu ke pengadilan untuk disidangkan. Pantauan wartakotalive.com, Nikita Mirzani tampak menggunakan busana serba hitam dan rompi merah tahanan kejaksaan masuk ke ruang tunggu pengadilan, didampingi beberapa petugas. Wanita yang akrab disapa Niki itu tidak menunjukkan raut wajah sedihnya kepada awak media yang sudah menanti kehadirannya. Padahal, ia akan menghadapi babak akhir kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan TPPU dengan korban Reza Gladi. Niki tampak umbar senyum kepada awak media. Bahkan ia begitu ceria saat menyapa penggemar dan kerabatnya yang menanti di luar ruang tunggu tahanan pengadilan. Niki tampak mondar-mandir untuk mengambil perlengkapannya yang dibawa oleh keluarga yang datang ke pengadilan. Bahkan, Nikita Mirzani Mawardi tampak berjalan bagaikan model seperti sedang berada di catwalk. Wajahnya sangat ceria, ia juga memutarkan badannya layaknya seorang model. Setelahnya, Nikita Mirzani pun masuk kembali ke ruang tahanan pengadilan untuk bersiap-siap menghadapi persidangan. Diberitakan sebelumnya, Nikita Mirzani dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Reza Gladi pada 3 Desember 2024 atas kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Nikita Mirzani bersama asistennya, Im alias Mel, diduga memeras Reza Gladi sebanyak 4 miliar rupiah terkait bisnis skincare. Reza tak terima dan melaporkan keduanya ke polisi. Nikita Mirzani dan Im pun resmi jadi tersangka. Keduanya ditahan oleh tim Siber Polda Metro Jaya sejak 4 Maret 2025. Ayo Kak Icap. Blockingan sama bentar. iPhone saya masih belum 17 Pro ini. Oke, nggak dapet loh aku. Ayo Kak Niki. Bentar, belum. Ada Kak Icapnya ada. Belum.
Pegangin dulu dong, tolong siapa ini? Aduh, kayu Depan siapa tolong? Ya udah nitip. Aduh. Airdrop. Ntar dikirimin ke foto. Ya udah pegangin ya. Udah yuk, action. Oke, Kak Niki mulai. Udah. Nah, Kak Niki gimana dong keputusan Kak Niki? Patangannya Pak. Udah. Patangannya Pak. Patangannya Pak. 2, 3, iya. Putar saya, putar. Yes. Kak Niki temanya kenapa hitam-hitam, Kak Niki? Kak Niki gimana? Kak Niki, jalan keputusan gimana Kak Niki? Nikita Mirzani menjalankan sidang terakhir kasus dugaan pemerasan, pengancaman dan tindak pidana pencucian uang TPPU terhadap Reza Gladi Selasa 28 Oktober 2025 siang. Nikita akhirnya dijatuhkan vonis atau kasus pemerasan setelah ditahan selama 8 bulan lamanya, menjatuhkan putusan dengan nama terdakwa Nikita Mirzani dengan pidana penjara 4 tahun dan denda sejumlah 1 miliar, ucap Hakim Ketua Khairul Soleh. Dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka digantikan dengan pidana kurungan 3 bulan lanjutnya. Dalam kasus ini, Nikita dibebaskan dan tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Putusan ini lebih dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya, yakni 11 tahun penjara dengan denda 2 miliar rupiah dan subsidi kurungan 6 bulan penjara. Halo Tribuners, Nikita Mirzani menghadapi sidang vonis hukuman atas kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan juga dugaan tindak pidana pencucian uang dengan korban Reza Gladi. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa 28 Oktober 2025. Nikita Mirzani mengaku siap mendengar pembacaan vonis dari majelis hakim atas kasus yang sedang ia jalani. Bahkan sebelum menjalani sidang itu, Nikita Mirzani tampak sekali ceria. Ia tiba di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 11 siang dan dengan pengawalan dari petugas kepolisian dan juga kejaksaan. Nikita Mirzani tampak terlihat mengumbar senyum dan juga ekspresi cerianya, tidak ada rasa kesedihan dan juga terpukul karena ia akan menghadapi persidangan akhir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu pembacaan vonis dari majelis hakim. Nikita Mirzani juga terlihat berlenggak-lenggok layaknya seorang model di lorong ruang tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menggunakan pakaian serba hitam. Hal itu ia lakukan demi menghibur para pengunjung dan juga penggemarnya yang terus mendukung Nikita Mirzani selama menjalani proses persidangan. Berikut cuplikan gambar keceriaan Nikita Mirzani jelang sidang vonis hukuman kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan juga tindak pidana pencucian uang. Bintang film dan presenter Nikita Mirzani menjalani sidang dengan agenda vonis hakim atas kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 28 Oktober 2025. Nikita Mirzani tersandung kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan TPPU dengan korban Reza Gladi. Atas dengan dasar pencemaran nama baik produk skincarenya, Nikita Mirzani tiba di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 11 WIB. Ia dibawa dari rutan Pondok Bambu ke pengadilan untuk disidangkan. Pantauan wartakotalive.com, Nikita Mirzani tampak menggunakan busana serba hitam dan rompi merah tahanan kejaksaan masuk ke ruang tunggu pengadilan, didampingi beberapa petugas. Wanita yang akrab disapa Niki itu tidak menunjukkan raut wajah sedihnya kepada awak media yang sudah menanti kehadirannya. Padahal, ia akan menghadapi babak akhir kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan TPPU dengan korban Reza Gladi. Niki tampak umbar senyum kepada awak media. Bahkan ia begitu ceria saat menyapa penggemar dan kerabatnya yang menanti di luar ruang tunggu tahanan pengadilan. Niki tampak mondar-mandir untuk mengambil perlengkapannya yang dibawa oleh keluarga yang datang ke pengadilan. Bahkan, Nikita Mirzani Mawardi tampak berjalan bagaikan model seperti sedang berada di catwalk. Wajahnya sangat ceria, ia juga memutarkan badannya layaknya seorang model. Setelahnya, Nikita Mirzani pun masuk kembali ke ruang tahanan pengadilan untuk bersiap-siap menghadapi persidangan. Diberitakan sebelumnya, Nikita Mirzani dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Reza Gladi pada 3 Desember 2024 atas kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Nikita Mirzani bersama asistennya, Im alias Mel, diduga memeras Reza Gladi sebanyak 4 miliar rupiah terkait bisnis skincare. Reza tak terima dan melaporkan keduanya ke polisi. Nikita Mirzani dan Im pun resmi jadi tersangka.
Keduanya ditahan oleh tim Siber Polda Metro Jaya sejak 4 Maret 2025. Ayo Kak Icap. Permisi boleh. Yuk. Blockingan sama bentar. iPhone saya masih belum 17 Pro ini. Yuk. Oke, nggak dapet loh aku. Ayo Kak Niki. Bentar belum. Ada Kak Icapnya ada. Belum. Pegangin dulu dong, tolong siapa ini? Aduh Kak Yang Icap. depan siapa tolong? Ya udah nitip. Tadu. Airdrop. Ntar dikirimin ke foto. Ya, udah pegangin ya. Udah yuk, action. Oke Kak Niki mulai. Udah. Nah, Kak Niki gimana dong keputusan Kak Niki? Pasangannya Pak. Udah. Pasangannya Pak. Pasangannya Pak. 2, 3, iya. Putar sayang, putar. Yes. Kak Niki temanya kenapa hitam-hitam Kak Niki? Kak Niki gimana? Kak Niki, jalan keputusan gimana Kak Niki? Nikita Mirzani menjalankan sidang terakhir kasus dugaan pemerasan, pengancaman dan tindak pidana pencucian uang TPPU terhadap Reza Gladi Selasa 28 Oktober 2025 siang. Nikita akhirnya dijatuhkan vonis atau kasus pemerasan setelah ditahan selama 8 bulan lamanya, menjatuhkan putusan dengan nama terdakwa Nikita Mirzani dengan pidana penjara 4 tahun dan denda sejumlah 1 miliar, ucap Hakim Ketua Khairul Soleh. Dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana kurungan 3. Nikita dibebaskan dan tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Putusan ini lebih dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya yakni 11 tahun penjara dengan denda 2 miliar rupiah dan subsidi kurungan 6 bulan penjara. Halo Tribuners, Nikita Mirzani menghadapi sidang vonis hukuman atas kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan juga dugaan tindak pidana pencucian uang dengan korban Reza Gladi. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa 28 Oktober 2025. Nikita Mirzani mengaku siap mendengar pembacaan vonis dari majelis hakim atas kasus yang sedang ia jalani. Bahkan sebelum menjalani sidang itu, Nikita Mirzani tampak sekali ceria. Ia tiba di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 11 siang dan dengan pengawalan dari petugas kepolisian dan juga kejaksaan. Nikita Mirzani tampak terlihat mengumbar senyum dan juga ekspresi cerianya, tidak ada rasa kesedihan dan juga terpukul karena ia akan menghadapi persidangan akhir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu pembacaan vonis dari majelis hakim. Nikita Mirzani juga terlihat berlenggak-lenggok layaknya seorang model di lorong ruang tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menggunakan pakaian serba hitam. Hal itu ia lakukan demi menghibur para pengunjung dan juga penggemarnya yang terus mendukung Nikita Mirzani selama menjalani proses persidangan. Berikut cuplikan gambar keceriaan Nikita Mirzani jelang sidang vonis hukuman kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan juga tindak pidana pencucian uang. Bintang film dan presenter Nikita Mirzani menjalani sidang dengan agenda vonis hakim atas kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 28 Oktober 2025. Nikita Mirzani tersandung kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan TPPU dengan korban Reza Gladi. Atas dengan dasar pencemaran nama baik produk skincarenya, Nikita Mirzani tiba di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 11 WIB. Ia dibawa dari rutan Pondok Bambu ke pengadilan untuk disidangkan. Pantauan wartakotalive.com, Nikita Mirzani tampak menggunakan busana serba hitam dan rompi merah tahanan kejaksaan masuk ke ruang tunggu pengadilan, didampingi beberapa petugas. Wanita yang akrab disapa Niki itu tidak menunjukkan raut wajah sedihnya kepada awak media yang sudah menanti kehadirannya. Padahal, ia akan menghadapi babak akhir kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan TPPU dengan korban Reza Gladi. Niki tampak umbar senyum kepada awak media, begitu ceria saat menyapa penggemar dan kerabatnya yang menanti di luar ruang tunggu tahanan pengadilan. Niki tampak mondar-mandir untuk mengambil perlengkapannya yang dibawa oleh keluarga yang datang ke pengadilan. Bahkan, Nikita Mirzani Mawardi tampak berjalan bagaikan model seperti sedang berada di catwalk. Wajahnya sangat ceria, ia juga memutarkan badannya layaknya seorang model.
Setelahnya, Nikita Mirzani pun masuk kembali ke ruang tahanan pengadilan untuk bersiap-siap menghadapi persidangan. Diberitakan sebelumnya, Nikita Mirzani dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Reza Gladys pada 3 Desember 2024 atas kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Nikita Mirzani bersama asistennya, Im alias Mel, diduga memeras Reza Gladys sebanyak 4 miliar rupiah terkait bisnis skincare. Reza tak terima dan melaporkan keduanya ke polisi. Nikita Mirzani dan Im pun resmi jadi tersangka. Keduanya ditahan oleh tim Siber Polda Metro Jaya sejak 4 Maret 2025. Ayo Kak Ica. Permisi boleh. Blockingan sama itu bentar. iPhone saya masih belum 17 Pro ini. Oke, nggak dapet tuh aku. Ayo Kak Niki. Bentar belum. Ada Kak Ica nih ada. Belum. Pegangin dulu dong, tolong siapa ini? Ini. Aduh Kak Yang Ica. depan siapa tolong? Ya udah nitip. Tadi dulu. Airdrop. Ntar dikirimin ke foto. Tuh, action. Oke Kak Niki mulai. Udah. Nah, Kak Niki gimana dong keputusan Kak Niki? Patangannya Pak. Udah. Patangannya Pak. Patangannya Pak. 2, 3, iya. Putar saya, putar. Kak Niki temanya kenapa hitam-hitam Kak Niki? Kak Niki gimana? Kak Niki, jangan keputusan gimana Kak Niki? Nikita Mirzani menjalankan sidang terakhir kasus dugaan pemerasan, pengancaman dan tindak pidana pencucian uang TPPU terhadap Reza Gladys Selasa 28 Oktober 2025 siang. Nikita akhirnya dijatuhkan vonis untuk kasus pemerasan setelah ditahan selama 8 bulan lamanya. Menjatuhkan putusan dengan nama terdakwa Nikita Mirzani dengan pidana penjara 4 tahun dan denda sejumlah 1 miliar, ucap Hakim Ketua Khairul Soleh. Dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka digantikan dengan pidana kurungan 3 bulan lanjutnya. Dalam kasus ini, Nikita dibebaskan dan tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Putusan ini lebih dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya, yakni 11 tahun penjara dengan denda 2 miliar rupiah dan subsidiar kurungan 6 bulan penjara. Halo Tribuners, Nikita Mirzani menghadapi sidang vonis hukuman atas kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan juga dugaan tindak pidana pencucian uang dengan korban Reza Gladys. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa 28 Oktober 2025. Nikita Mirzani mengaku siap mendengar pembacaan vonis dari majelis hakim atas kasus yang sedang ia jalani. Bahkan sebelum menjalani sidang itu, Nikita Mirzani tampak sekali ceria. Ia tiba di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 11 siang dan dengan pengawalan dari petugas kepolisian dan juga kejaksaan. Nikita Mirzani tampak terlihat mengumbar senyum dan juga ekspresi cerianya tidak ada rasa kesedihan dan juga terpukul karena ia akan menghadapi persidangan akhir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu pembacaan vonis dari majelis hakim. Nikita Mirzani juga terlihat terlenggak-lenggok layaknya seorang model di lorong ruang tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menggunakan pakaian serba hitam. Hal itu ia lakukan demi menghibur para pengunjung dan juga penggemarnya yang terus mendukung Nikita Mirzani selama menjalani proses persidangan. Berikut cuplikan gambar keceriaan Nikita Mirzani jelang sidang vonis hukuman kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan juga tindak pidana pencucian uang. Bintang film dan presenter Nikita Mirzani menjalani sidang dengan agenda vonis hakim atas kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 28 Oktober 2025. Nikita Mirzani tersandung kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan TPPU dengan korban Reza Gladys. Atas dengan dasar pencemaran nama baik produk skincarenya, Nikita Mirzani tiba di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 11 WIB. Ia dibawa dari rutan Pondok Bambu ke pengadilan untuk disidangkan. Pantauan wartakotalive.com, Nikita Mirzani tampak menggunakan busana serba hitam dan rompi merah tahanan kejaksaan masuk ke ruang tunggu pengadilan, didampingi beberapa petugas.
Wanita yang akrab disapa Niki itu tidak menunjukkan raut wajah sedihnya kepada awak media yang sudah menanti kehadirannya. Padahal, ia akan menghadapi babak akhir kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan TPPU dengan korban Reza Gladys. Niki tampak umbar senyum kepada awak media, bahkan ia begitu ceria saat menyapa penggemar dan kerabatnya yang menanti di luar ruang tunggu tahanan pengadilan. Niki tampak mondar-mandir untuk mengambil perlengkapannya yang dibawa oleh keluarga yang datang ke pengadilan. Bahkan, Nikita Mirzani Mawardi tampak berjalan bagaikan model seperti sedang berada di catwalk. Wajahnya sangat ceria, ia juga memutarkan badannya layaknya seorang model. Setelahnya, Nikita Mirzani pun masuk kembali ke ruang tahanan pengadilan untuk bersiap-siap menghadapi persidangan. Diberitakan sebelumnya, Nikita Mirzani dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Reza Gladys pada 3 Desember 2024 atas kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Nikita Mirzani bersama asistennya, Im alias Mel diduga memeras Reza Gladys sebanyak 4 miliar rupiah, terkait bisnis skincare. Reza tak terima dan melaporkan keduanya ke polisi. Nikita Mirzani dan Im pun resmi jadi tersangka. Keduanya ditahan oleh tim Siber Polda Metro Jaya sejak 4 Maret 2025. Ayo Kak Icap. Permisi boleh. Blockingan sama bentar. iPhone saya masih belum 17 Pro ini. Yuk. Oke, nggak dapet loh aku. Ayo Kak Riki. Bentar, belum. Ada Kak Icapnya ada. Belum. Pegangin dulu dong, tolong siapa ini? Git. Aduh Kak Yang Icap. depan siapa tolong? Ya udah nitip. Tadu. Airdrop. Ntar dikirimin ke foto. Ya, udah pegangin ya. Udah yuk, action. Oke Kak Niki mulai. Udah. Nah, Kak Niki gimana dong keputusan Kak Niki? Patangannya Pak. Udah. Patangannya Pak. Patangannya Pak. 2, 3, iya. Putar saya. Yes. Kak Niki temanya kenapa hitam Kak Niki? Kak Niki gimana? Kak Niki, jangan keputusan gimana Kak Niki? Nikita Mirzani menjalankan sidang terakhir kasus dugaan pemerasan, pengancaman dan tindak pidana pencucian uang TPPU terhadap Reza Gladys Selasa 28 Oktober 2025 siang. Nikita akhirnya dijatuhkan vonis untuk kasus pemerasan setelah ditahan selama 8 bulan lamanya, menjatuhkan putusan dengan nama terdakwa Nikita Mirzani dengan pidana penjara 4 tahun dan denda sejumlah 1 miliar, ucap Hakim Ketua Khairul Soleh. Dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana kurungan 3 bulan lanjutnya. Dalam kasus ini Nikita dibebaskan dan tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Putusan ini lebih dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya yakni 11 tahun penjara dengan denda 2 miliar rupiah dan subsidi kurungan 6 bulan penjara. Halo Tribuners, Nikita Mirzani menghadapi sidang vonis hukuman atas kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan juga dugaan tindak pidana pencucian uang dengan korban Reza Gladys. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa 28 Oktober 2025. Nikita Mirzani mengaku siap mendengar pembacaan vonis dari majelis hakim atas kasus yang sedang ia jalani. Bahkan sebelum menjalani sidang itu, Nikita Mirzani tampak sekali ceria. Ia tiba di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 11 siang dan dengan pengawalan dari petugas kepolisian dan juga kejaksaan. Nikita Mirzani tampak terlihat mengumbar senyum dan juga ekspresi cerianya, tidak ada rasa kesedihan dan juga terpukul karena ia akan menghadapi persidangan akhir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu pembacaan vonis dari majelis hakim. Nikita Mirzani juga terlihat berlenggak-lenggok layaknya seorang model di lorong ruang tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menggunakan pakaian serba hitam. Hal itu ia lakukan demi menghibur para pengunjung dan juga penggemarnya yang terus mendukung Nikita Mirzani selama menjalani proses persidangan. Berikut cuplikan gambar keceriaan Nikita Mirzani jelang sidang vonis hukuman kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan juga tindak pidana pencucian uang. Bintang film dan presenter Nikita Mirzani menjalani sidang dengan agenda vonis hakim
atas kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan tindak pidana pencucian uang, TPPU, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 28 Oktober 2025. Nikita Mirzani tersandung kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan TPPU dengan korban Reza Gladys. Atas dengan dasar pencemaran nama baik produk skincarenya, Nikita Mirzani tiba di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 11 WIB. Ia dibawa dari rutan Pondok Bambu ke pengadilan untuk disidangkan. Pantauan wartakotalive.com, Nikita Mirzani tampak menggunakan busana serba hitam dan rompi merah tahanan kejaksaan masuk ke ruang tunggu pengadilan, didampingi beberapa petugas. Wanita yang akrab disapa Niki itu tidak menunjukkan raut wajah sedihnya kepada awak media yang sudah menanti kehadirannya. Padahal, ia akan menghadapi babak akhir kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan TPPU dengan korban Reza Gladys. Niki tampak umbar senyum kepada awak media, bahkan ia begitu ceria saat menyapa penggemar dan kerabatnya yang menanti di luar ruang tunggu tahanan pengadilan. Niki tampak mondar-mandir untuk mengambil perlengkapannya yang dibawa oleh keluarga yang datang ke pengadilan. Bahkan, Nikita Mirzani Mawardi tampak berjalan bagaikan model seperti sedang berada di catwalk. Wajahnya sangat ceria. Ia juga memutarkan badannya layaknya seorang model. Setelahnya, Nikita Mirzani pun masuk kembali ke ruang tahanan pengadilan untuk bersiap-siap menghadapi persidangan. Diberitakan sebelumnya, Nikita Mirzani dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Reza Gladys pada 3 Desember 2024 atas kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Nikita Mirzani bersama asistennya, Im alias Mel diduga memeras Reza Gladys sebanyak 4 miliar rupiah terkait bisnis skincare. Reza tak terima dan melaporkan keduanya ke polisi. Nikita Mirzani dan Im pun resmi jadi tersangka. Keduanya ditahan oleh tim Siber Polda Metro Jaya sejak 4 Maret 2025. Ayo Kak Icak. Permisi boleh. Yuk. Blockingan sama bentar. iPhone saya masih belum 17 Pro ini. Yuk. Oke, nggak dapet loh aku. Ayo Kak Niki. Bentar belum. Ada Kak Icaknya ada. Belum. Pegangin dulu dong, tolong siapa ini? Aduh Kak Yang Icak. depan siapa tolong? Ya udah nitip. Tadu. Airdrop. Ntar dikirimin ke foto. Ya, udah pegangin ya. Udah yuk, action. Oke Kak Niki mulai. Udah. Nah, Kak Niki gimana dong keputusan Kak Niki? Tangannya Pak. Udah. Tangannya Pak. Tangannya Pak. 2, 3, iya. Putar. Yes. Kak Niki temanya kenapa hitam Kak Niki? Kak Niki gimana? Kak Niki, jangan keputusan gimana Kak Niki? Nikita Mirzani menjalankan sidang terakhir kasus dugaan pemerasan, pengancaman dan tindak pidana pencucian uang TPPU terhadap Reza Gladys Selasa 28 Oktober 2025 siang. Nikita akhirnya dijatuhkan vonis atau kasus pemerasan setelah ditahan selama 8 bulan lamanya, menjatuhkan putusan dengan nama terdakwa Nikita Mirzani dengan pidana penjara 4 tahun dan denda sejumlah 1 miliar, ucap Hakim Ketua Khairul Soleh. Dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana kurungan 3 bulan lanjutnya. Dalam kasus ini Nikita dibebaskan dan tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Putusan ini lebih dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya yakni 11 tahun penjara dengan denda 2 miliar rupiah dan subsidi kurungan 6 bulan penjara. Halo Tribuners, Nikita Mirzani menghadapi sidang vonis hukuman atas kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan juga dugaan tindak pidana pencucian uang dengan korban Reza Gladys. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa 28 Oktober 2025. Nikita Mirzani mengaku siap mendengar pembacaan vonis dari majelis hakim atas kasus yang sedang ia jalani. Bahkan sebelum menjalani sidang itu, Nikita Mirzani tampak sekali ceria. Ia tiba di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 11 siang dan dengan pengawalan dari petugas kepolisian dan juga kejaksaan. Nikita Mirzani tampak terlihat mengumbar senyum dan juga ekspresi cerianya, tidak ada rasa kesedihan dan juga terpukul karena ia akan menghadapi persidangan akhir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu pembacaan vonis dari majelis hakim. Nikita Mirzani juga terlihat
berlenggak-lenggok layaknya seorang model di lorong ruang tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menggunakan pakaian serba hitam. Hal itu ia lakukan demi menghibur para pengunjung dan juga penggemarnya yang terus mendukung Nikita Mirzani selama menjalani proses persidangan. Berikut cuplikan gambar keceriaan Nikita Mirzani jelang sidang vonis hukuman kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan juga tindak pidana pencucian uang. Bintang film dan presenter Nikita Mirzani menjalani sidang dengan agenda vonis hakim atas kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 28 Oktober 2025. Nikita Mirzani tersandung kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan TPPU dengan korban Reza Gladys. Atas dengan dasar pencemaran nama baik produk skincarenya, Nikita Mirzani tiba di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 11 WIB. Ia dibawa dari rutan Pondok Bambu ke pengadilan untuk disidangkan. Pantauan wartakotalive.com, Nikita Mirzani tampak menggunakan busana serba hitam dan rompi merah tahanan kejaksaan masuk ke ruang tunggu pengadilan, didampingi beberapa petugas. Wanita yang akrab disapa Niki itu tidak menunjukkan raut wajah sedihnya kepada awak media yang sudah menanti kehadirannya. Padahal, ia akan menghadapi babak akhir kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan TPPU dengan korban Reza Gladys. Niki tampak umbar senyum kepada awak media, bahkan ia begitu ceria saat menyapa penggemar dan kerabatnya yang menanti di luar ruang tunggu tahanan pengadilan. Niki tampak mondar-mandir untuk mengambil perlengkapannya yang dibawa oleh keluarga yang datang ke pengadilan. Bahkan, Nikita Mirzani Mawardi tampak berjalan bagaikan model seperti sedang berada di catwalk. Wajahnya sangat ceria. Ia juga memutarkan badannya layaknya seorang model. Setelahnya, Nikita Mirzani pun masuk kembali ke ruang tahanan pengadilan untuk bersiap-siap menghadapi persidangan. Diberitakan sebelumnya, Nikita Mirzani dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Reza Gladys pada 3 Desember 2024 atas kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Nikita Mirzani bersama asistennya, Im alias Mel diduga memeras Reza Gladys sebanyak 4 miliar rupiah terkait bisnis skincare. Reza tak terima dan melaporkan keduanya ke polisi. Nikita Mirzani dan Im pun resmi jadi tersangka. Keduanya ditahan oleh tim Siber Polda Metro Jaya sejak 4 Maret 2025. Ayo Kak Icap. Permisi boleh. Yuk. Blockingan sama bentar. iPhone saya masih belum 17 Pro ini. Yuk. Oke, mana nggak dapet tuh aku. Ayo Kak Niki. Bentar belum. Ada Kak Icapnya ada. Belum. Pegangin dulu dong, tolong siapa ini? Git. Aduh Kak Yang Icap. depan siapa tolong? Ya udah nitip. Tadu Airdrop. Ya. Ntar dikirimin ke foto. Ya, udah pegangin ya. Udah yuk, action. Oke Kak Niki mulai. Udah. Nah, Kak Niki gimana dong keputusan Kak Niki? Patangannya Pak. Udah. Patangannya Pak. Patangannya Pak. 2, 3, iya. Putar. Yes. Kak Niki temanya kenapa hitam-hitam Kak Niki? Kak Niki gimana? Kak Niki, dalam keputusan gimana Kak Niki? Nikita Mirzani menjalankan sidang terakhir kasus dugaan pemerasan, pengancaman dan tindak pidana pencucian uang TPPU terhadap Reza Gladys Selasa 28 Oktober 2025 siang. Nikita akhirnya dijatuhkan vonis untuk kasus pemerasan setelah ditahan selama 8 bulan lamanya, menjatuhkan putusan dengan nama terdakwa Nikita Mirzani dengan pidana penjara 4 tahun dan denda sejumlah 1 miliar, ucap Hakim Ketua Khairul Soleh. Dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana kurungan 3 bulan lanjutnya. Dalam kasus ini Nikita dibebaskan dan tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Putusan ini lebih dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya yakni 11 tahun penjara dengan denda 2 miliar rupiah dan subsidiar kurungan 6 bulan penjara. Halo Tribuners, Nikita Mirzani menghadapi sidang vonis hukuman atas kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan juga dugaan tindak pidana pencucian uang dengan korban Reza Gladys. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa 28 Oktober 2025. Nikita Mirzani mengaku siap mendengar pembacaan vonis dari majelis hakim atas kasus yang sedang ia jalani.
Bahkan sebelum menjalani sidang itu, Nikita Mirzani tampak sekali ceria. Ia tiba di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 11 siang dan dengan pengawalan dari petugas kepolisian dan juga kejaksaan. Nikita Mirzani tampak terlihat mengumbar senyum dan juga ekspresi cerianya, tidak ada rasa kesedihan dan juga terpukul karena ia akan menghadapi persidangan akhir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu pembacaan vonis dari majelis hakim. Nikita Mirzani juga terlihat terlenggak-lenggok layaknya seorang model di lorong ruang tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menggunakan pakaian serba hitam. Hal itu ia lakukan demi menghibur para pengunjung dan juga penggemarnya yang terus mendukung Nikita Mirzani selama menjalani proses persidangan. Berikut cuplikan gambar keceriaan Nikita Mirzani jelang sidang vonis hukuman kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan juga tindak pidana pencucian uang. Bintang film dan presenter Nikita Mirzani menjalani sidang dengan agenda vonis hakim atas kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 28 Oktober 2025. Nikita Mirzani tersandung kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan TPPU dengan korban Reza Gladys. Atas dengan dasar pencemaran nama baik produk skincarenya, Nikita Mirzani tiba di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 11 WIB. Ia dibawa dari rutan Pondok Bambu ke pengadilan untuk disidangkan. Pantauan wartakotalive.com, Nikita Mirzani tampak menggunakan busana serba hitam dan rompi merah tahanan kejaksaan masuk ke ruang tunggu pengadilan, didampingi beberapa petugas. Wanita yang akrab disapa Niki itu tidak menunjukkan raut wajah sedihnya kepada awak media yang sudah menanti kehadirannya. Padahal, ia akan menghadapi babak akhir kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan TPPU dengan korban Reza Gladys. Niki tampak umbar senyum kepada awak media, bahkan ia begitu ceria saat menyapa penggemar dan kerabatnya yang menanti di luar ruang tunggu tahanan pengadilan. Niki tampak mondar-mandir untuk mengambil perlengkapannya yang dibawa oleh keluarga yang datang ke pengadilan. Bahkan, Nikita Mirzani Mawardi tampak berjalan bagaikan model seperti sedang berada di catwalk. Wajahnya sangat ceria, ia juga memutarkan badannya layaknya seorang model. Setelahnya, Nikita Mirzani pun masuk kembali ke ruang tahanan pengadilan untuk bersiap-siap menghadapi persidangan. Diberitakan sebelumnya, Nikita Mirzani dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Reza Gladys pada 3 Desember 2024 atas kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Nikita Mirzani bersama asistennya, Im alias Mel, diduga memeras Reza Gladys sebanyak 4 miliar rupiah terkait bisnis skincare. Reza tak terima dan melaporkan keduanya ke polisi. Nikita Mirzani dan Im pun resmi jadi tersangka. Keduanya ditahan oleh tim Siber Polda Metro Jaya sejak 4 Maret 2025. Ayo Kak Icap. Permisi boleh. Yuk. Blockingan sama bentar. iPhone saya masih belum 17 Pro ini. Yuk. Oke, nggak dapet loh aku. Ayo Kak Niki. Bentar, belum. Ada Kak Icapnya ada. Belum. Pegangin dulu dong, tolong siapa ini? Aduh Kak Icap. Siapa tolong? Ya udah nitip. Tadu. Airdrop. Ya. Ntar dikirimin ke foto. Ya, udah pegangin ya. Udah yuk, action. Oke Kak Niki mulai. Udah. Nah, Kak Niki gimana dong keputusan Kak Niki? Patangannya Pak. Udah. Patangannya Pak. Patangannya Pak. 2, 3, iya. Putar. Yes. Kak Niki temanya kenapa hitam-hitam Kak Niki? Kak Niki gimana? Kak Niki, jangan keputusan gimana Kak Niki? Nikita Mirzani menjalankan sidang terakhir kasus dugaan pemerasan, pengancaman dan tindak pidana pencucian uang TPPU terhadap Reza Gladys Selasa 28 Oktober 2025 siang. Nikita akhirnya dijatuhkan vonis atau kasus pemerasan setelah ditahan selama 8 bulan lamanya, menjatuhkan putusan dengan nama terdakwa Nikita Mirzani dengan pidana penjara 4 tahun dan denda sejumlah 1 miliar, ucap Hakim Ketua Khairul Soleh. Dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka digantikan dengan pidana kurungan 3 bulan lanjutnya. Dalam kasus ini, Nikita dibebaskan dan tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang.
Putusan ini lebih dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya yakni 11 tahun penjara dengan denda 2 miliar rupiah dan subsidi kurungan 6 bulan penjara. Halo Tribuners, Nikita Mirzani menghadapi sidang vonis hukuman atas kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan juga dugaan tindak pidana pencucian uang dengan korban Reza Gladys. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa 28 Oktober 2025. Nikita Mirzani mengaku siap mendengar pembacaan vonis dari majelis hakim atas kasus yang sedang ia jalani. Bahkan sebelum menjalani sidang itu, Nikita Mirzani tampak sekali ceria. Ia tiba di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 11 siang dan dengan pengawalan dari petugas kepolisian dan juga kejaksaan. Nikita Mirzani tampak terlihat mengumbar senyum dan juga ekspresi cerianya, tidak ada rasa kesedihan dan juga terpukul karena ia akan menghadapi persidangan akhir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu pembacaan vonis dari majelis hakim. Nikita Mirzani juga terlihat berlenggak-lenggok layaknya seorang model di lorong ruang tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menggunakan pakaian serba hitam. Hal itu ia lakukan demi menghibur para pengunjung dan juga penggemarnya yang terus mendukung Nikita Mirzani selama menjalani proses persidangan. Berikut cuplikan gambar keceriaan Nikita Mirzani jelang sidang vonis juga tindak pidana pencucian uang. Bintang film dan presenter Nikita Mirzani menjalani sidang dengan agenda vonis hakim atas kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 28 Oktober 2025. Nikita Mirzani tersandung kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan TPPU dengan korban Reza Gladys. Atas dengan dasar pencemaran nama baik produk skincarenya, Nikita Mirzani tiba di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 11 WIB. Ia dibawa dari rutan Pondok Bambu ke pengadilan untuk disidangkan. Pantauan wartakotalive.com, Nikita Mirzani tampak menggunakan busana serba hitam dan rompi merah tahanan kejaksaan masuk ke ruang tunggu pengadilan.